Bolehkah saya ambil sisa makanannya? Ucap pemuda miskin tukang rongsok saat mengais sampah di rumah mewah. Alih-alih menjawab, pemilik rumah malah memeluknya. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Angin senja berhembus pelan, membawa serta aroma tanah basah yang menyegarkan sekaligus bau anyir sampah yang mengendap dari selokan. Bagi Adit, angin itu adalah pengingat bahwa hari semakin larut, dan karung di pundaknya masih terasa ringan, terlalu ringan untuk disebut hasil. Kaki-kakinya yang hanya diselimuti sepatu kets compang-camping dengan sol yang nyaris terlepas, melangkah pelan di atas trotoar yang mulus dan dingin di kawasan Mutiara Hills. Setiap langkahnya terasa seperti menapaki dunia asing yang tak pernah memanggilnya. Dari kejauhan, lampu-lampu taman dan lampu sorot dari rumah-rumah besar mulai menyala satu persatu, menciptakan permainan cahaya dan bayangan yang indah. Tapi bagi mata Adit, cahaya itu hanyalah penanda waktu. Saat lampu-lampu itu menyala, berarti penghuni rumah sedang berkumpul, mungkin sedang makan malam, dan itu berarti sampah dapur, targetnya yang paling berharga, akan segera dikeluarkan. Perutnya menggeram keras, protes yang tak terbendung. Sejak pagi, hanya sesuap nasi sisa dari warung makan dekat pasar yang ia lahap, ditambah sedikit kuah sayur asam yang diberikan ibu penjaga warung karena kasihan. Rasa asam kuah itu masih membekas di lidahnya, mengingatkannya pada betapa tubuhnya bertahan dengan belas kasihan yang kadang-kadang diberikan dunia. Ia mengusap wajahnya dengan lengan baju kaosnya yang sudah kusam. Ingatannya selalu kembali ke tempat tinggalnya saat ini, kolong jembatan sungai berantas yang gelap, lembab, dan dipenuhi suara gemericik air serta derit kendaraan di atasnya. Itu bukan rumah, tapi sekedar tempat berteduh dari hujan dan terik. Di sana, di balik tumpukan kardus dan plastik yang ia susun sebagai pembatas, ia menyimpan sedikit barang berharganya, foto lama yang sudah buram, sebuah gantungan kunci rusak berbentuk mobil, dan selimut tipis yang selalu basah oleh udara sungai. Adit berhenti sejenak di depan sebuah rumah dengan pagar besi tinggi yang dihiasi ornamen besi tempa. Dari celah pagar, ia bisa melihat taman hijau yang tertata rapi dan air mancur kecil yang memancar. Sebuah bayangan samar melintas di benaknya. Taman, tawa riang, dan tangan besar yang menggenggam tangannya. Tapi bayangan itu cepat menghilang, digantikan oleh rasa hampa yang sudah ia kenal baik. Ia menarik napas dalam. 15 tahun. Sudah 15 tahun sejak malam yang mengubah segalanya. Ia hanya ingat kepanikan, asap tebal, teriakan, dan tangan seseorang yang menariknya keluar dari tempat tidur. Lalu kegelapan, dan setelah itu, hidup di jalanan. Ia tidak ingat wajah orang yang menariknya, tidak ingat bagaimana akhirnya ia terpisah. Hanya ada rasa takut yang tertanam dalam dan nama, Kak, yang sering ia panggil dalam mimpi, meski wajahnya tak pernah jelas. Tiba-tiba, lampu teras rumah di depannya menyala terang, dan suara anjing menggonggong dari dalam. Adit langsung menunduk, mempercepat langkah. Pengalamannya mengajarkan, orang kaya tidak suka melihat orang seperti dia terlalu lama berlama-lama di depan rumah mereka. Mereka takut, atau jijik. Karungnya yang terbuat dari bekas terigu masih kosong, kecuali beberapa botol plastik dan kaleng bekas yang ia kumpulkan sepanjang hari. Tidak cukup untuk makan malam yang layak, apalagi untuk membayar sewa tempatnya di kolong jembatan. Sebuah istilah ironis yang digunakan preman lokal untuk memeras sedikit uang dari para penghuni liar seperti dirinya. Matanya, yang sudah terlatih melihat peluang dari sampah, terus mengamati. Sampah rumah ini biasanya dibungkus rapi. Sampah rumah itu dibiarkan tercecer. Ada rumah yang gerbang sampahnya selalu terkunci, ada yang terbuka. Hari ini, ia merasa kurang beruntung. Sampah-sampah yang ia temui kebanyakan adalah sampah kering, kardus, kertas, plastik. Tidak ada sisa makanan yang masih layak. Lapar mulai menggerogoti konsentrasinya. Ia ingat, 2 hari yang lalu, ia berhasil menemukan setengah kotak pizza yang dibungkus rapi di sampah sebuah apartemen. Rasa keju dan pepperoni itu masih membekas di ingatannya sebagai makanan terlezat yang pernah ia cicipi. Sejak itu, ia berharap bisa menemukan keajaiban serupa. Saat matahari hampir sepenuhnya tenggelam, meninggalkan jejak jingga dan ungu di ufuk barat, Adit sampai di ujung jalan. Di sana, berdiri sebuah rumah yang berbeda dari yang lain. Lebih besar, lebih tertutup,
dengan gerbang hitam bermotif geometris yang terlihat angkuh. Nomor 8 terpampang dengan angka stainless steel yang berkilau. Rumah itu selalu membuatnya penasaran. Selama berbulan-bulan ia lewati, gerbang utamanya selalu tertutup rapat, dan gerbang sampah di sampingnya, sebuah pintu kecil, selalu terkunci dengan gembok besar. Sampah dari rumah ini selalu diangkut truk khusus pada pagi hari, sebelum ia atau pemulung lain sempat mendekat. Seolah-olah penghuninya tidak ingin dunia luar menyentuh sedikitpun sisa-sisa kehidupannya. Tapi hari ini, sesuatu berbeda. Gerbang sampah itu, yang biasanya terkunci rapat, ternyata sedikit terbuka. Hanya selebar beberapa sentimeter, tapi cukup untuk membuat hati Adit berdegup kencang. Ia mendekat pelan-pelan, mata waspada memindai sekeliling. Tidak ada orang, tidak ada kamera pengintai yang jelas, meski mungkin ada yang tersembunyi. Hanya suara jangkrik yang mulai berkonser di semak-semak. Antara harap dan was-was bergolak di dadanya. Ini bisa jadi peluang besar. Sampah rumah sebesar ini pasti berharga. Tapi ini juga bisa jadi jebakan. Mungkin penghuninya sedang menunggu orang seperti dia untuk kemudian menuduhnya mencuri. Pengalaman pahit pernah ia alami setahun lalu, ketika seorang pemilik rumah memanggil satpam hanya karena ia mengambil kardus bekas yang sudah diletakkan di pinggir jalan. Namun, keroncongan di perutnya berbicara lebih keras. Lapar adalah penasihat yang paling tidak bisa diabaikan. Dengan napas tertahan, Adit mendorong perlahan gerbang sampah itu. Engselnya berderit pelan. Suara yang bagi telinganya terdengar seperti gong perang. Ia menyelinap masuk ke dalam area sampah yang bersih, tertata rapi, dan, yang mengejutkannya, beraroma disinfektan, bukan bau sampah. Dan di sana, di bawah cahaya lampu taman yang mulai menyala, karung kosong di pundaknya sepertinya akan segera menemukan isinya. Tapi ia belum tahu bahwa di balik pintu dapur yang berkaca tembus pandang, sepasang mata sedang mengamat-amatinya dengan intensitas yang bukan sekadar curiga. Sepasang mata yang, tanpa disadari Adit, telah mencarinya selama 15 tahun panjang. Senja itu, di gerbang nomor 8, nasibnya yang selama ini tersisa di pinggir jalan, bersiap untuk diambil kembali. Bukan sebagai sampah, tapi sebagai sebuah bagian yang hilang. Gerbang hitam itu bukan sekadar pintu masuk, ia adalah pernyataan. Setiap garis geometrisnya yang tajam, setiap besi hitam pekat yang disusun membentuk pola rumit namun steril, seolah-olah berkata, jauhkan diri, yang di dalam bukan untukmu. Bagi Adit, rumah nomor 8 di Mutiara Hills sudah lama menjadi titik dalam peta mentalnya yang ia beri tanda tanya besar. Sebuah benteng yang tak tersentuh di tengah lahan subur potensi rezeki. Ia masih berdiri di balik pohon palem besar di seberang jalan, karung kosong menggantung lemas di pundaknya. Matanya, yang telah terlatih membaca pola dan kebiasaan, mencatat setiap detail tentang rumah itu seperti seorang detektif yang mempelajari lokasi kejahatan. Pertama, jadwal. Setiap hari Rabu dan Sabtu pagi, tepat pukul 6, sebuah truk sampah berwarna hijau muda dengan logo perusahaan pengelolaan limbah premium berhenti di depan gerbang sampah. Seorang pekerja seragam rapi keluar, membuka gembok yang selalu dikunci kembali, mengambil 3 hingga 4 kantong sampah warna hitam bertali pengikat, lalu pergi. Prosesnya tak pernah lebih dari 5 menit. Sempurna, steril, tanpa celah. Tidak seperti rumah-rumah lain yang kadang membiarkan sampah menumpuk atau membuang barang besar di hari yang tak terduga. Kedua, penghuninya. Adit hanya pernah sekilas melihat mobil yang keluar masuk. SUV besar berwarna gelap dengan kaca film pekat. Pengemudinya selalu sopir berbaju seragam. Kadang, di malam hari, ia melihat siluet seorang lelaki tinggi berdiri di balkon lantai 2, menghadap taman, seolah merenung. Lelaki itu tak pernah mengadakan pesta yang berisik seperti tetangga-tetangganya. Rumah itu selalu sunyi, bahkan terlalu sunyi, seperti sebuah museum mewah yang tak dikunjungi. Ketiga, keamanan. Meski tak ada satpam berjaga, Adit bisa merasakan mata-mata tak kasat mata. Lampu sensor gerak di sudut-sudut pagar, kamera kecil berbentuk kubah di atas pintu gerbang utama, dan, yang paling membuatnya menghindar, sebuah plakat kecil bertuliskan, Protected by SecureTech 24/7. Ia pernah mendengar cerita dari pemulung lain tentang rumah dengan sistem seperti itu. Seorang temannya pernah mencoba memanjat pagar hanya untuk mengambil mainan anak yang tergeletak di halaman, dan dalam 5 menit polisi sudah datang. Rumah ini bukan target,
ia adalah zona larangan. Tapi hari ini, Rabu, sesuatu melenceng dari ritual yang sudah ia amati berbulan-bulan. Truk sampah hijau itu sudah lewat pagi tadi seperti biasa. Seharusnya, gerbang sampah itu kembali terkunci rapat hingga Sabtu mendatang. Namun, saat Adit lewat senja ini, lebih karena rute biasa daripada harapan, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti dan menyipitkan mata. Gerbang sampah kecil itu, yang tingginya hanya setengah badan orang dewasa, tidak menutup sempurna. Ada celah sekitar 2 jari. Gemboknya, yang biasanya menggantung mengunci, tidak terlihat. Yang ada hanyalah engsel dan pegangan. Hati Adit berdegup kencang. Ritme yang familiar antara harapan dan bahaya. Mungkin si pekerja lupa mengunci, bisik satu suara di kepalanya. Atau ini jebakan, sahut suara lain, yang lebih penuh pengalaman pahit. Ia masih ingat rasa malu dan takutnya saat diteriaki, maling. Hanya karena mengambil botol kosong yang dibuang di pinggir jalan. Dia memandang ke kiri dan kanan. Jalan sepi, hanya satu mobil yang lewat dengan cepat. Lampu-lampu jalan mulai menyala, memberikan cahaya keemasan yang kontras dengan bayangan panjang yang mulai menyapu trotoar. Dari dalam rumah, lampu di lantai 2 menyala. Ruang kerja atau perpustakaan, mungkin. Siluet lelaki tinggi itu terlihat duduk di depan meja, menghadap komputer. Ambil kesempatan, kata keroncongan di perutnya yang sudah mulai terasa perih. Atau pergi, dan tidur dengan lapar lagi. Lalu, ingatannya melayang pada sewa, kolong jembatan yang harus ia bayar besok pagi pada Bang Toro, preman lokal yang mengelola wilayah itu. Rp15.000. Jika tidak, karung dan sedikit barang berharganya akan dibuang ke sungai, dan ia mungkin mendapat tendangan sebagai bonus. Karungnya hari ini hanya berisi beberapa botol plastik dan 3 kaleng soda, mungkin hanya bernilai 7 atau 8.000. Keputusan terasa seperti beban di pundaknya yang sudah kurus. Dengan langkah pelan, seolah-olah trotoar itu terbuat dari kaca tipis, Adit menyeberang. Setiap langkahnya berhati-hati. Ia berhenti sekitar 3 meter dari gerbang sampah itu, memindai sekali lagi. Tidak ada tanda-tanda gerakan. Tidak ada suara alarm. Hanya angin senja yang berhembus, menggerakkan daun-daun di pohon peneduh di dalam halaman, menciptakan suara gemerisik yang seolah memanggil. Dia meraih gagang gerbang. Besinya terasa dingin, padahal udara masih hangat. Dengan tekanan paling minimal, ia mendorongnya. Kreek. Suara engsel yang berderit itu di telinganya bagaikan sirene. Ia membeku. Jantung berdebar kencang sampai-sampai ia yakin bisa mendengarnya. Matanya menatap ke arah jendela lantai 2. Siluet itu masih duduk, tidak bergerak. Setelah 10 detik yang terasa seperti 10 menit, Adit menarik napas dan mendorong lagi. Gerbang terbuka cukup lebar untuk tubuhnya yang kurus bisa menyelinap. Dan disinilah ia sekarang, berdiri di area sampah yang membuatnya tercengang. Tempat sampah di sini bukan kaleng atau ember, melainkan semacam ruang kecil berpaving, dengan 3 tong sampah stainless steel besar berlabel organik, anorganik, dan kertas. Semuanya bersih, berbau disinfektan lemon. Di sampingnya, di atas nampan marmer kecil yang sepertinya khusus diletakkan di sana, ada beberapa barang. Tumpukan kardus datar yang diikat rapi, beberapa botol kaca yang sudah dicuci, dan sebuah wadah makanan transparan. Wadah itu yang membuat napas Adit tertahan. Isinya adalah sisa makanan yang bagi penghuni rumah ini mungkin tak berarti apa-apa. Sepotong steak yang masih setengah, kentang tumbuk, dan sayuran yang hampir utuh. Makanan itu disusun rapi, bukan seperti sisa yang berantakan. Seolah-olah diletakkan dengan sengaja. Ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Sebuah pertanda, atau umpan, tangannya, penuh dengan bekas luka dan kotoran yang sudah menyatu dengan kulit, meraih wadah itu. Plastiknya terasa halus dan dingin. Melalui dinding transparan, ia bisa melihat tekstur daging yang masih terlihat lembut. Air liurnya langsung membanjir. Rasa lapar yang ia tahan sepanjang hari mendobrak semua kewaspadaan. Inilah saatnya. Ambil makanan ini, mungkin tambah dengan kardus dan botol kaca itu, lalu pergi. Cepat. Tapi sebelum ia bisa memutuskan, sebuah bayangan jatuh menutupi cahaya lampu taman di hadapannya. Adit membeku. Perlahan, ia menengadahkan kepala.
Di balik pintu kaca dapur yang ia sadari sekarang benar-benar tembus pandang, berdiri seorang lelaki. Bukan siluet samar lagi, melainkan seorang pria dengan wajah jelas. Garis rahang tegas, mata teduh namun dalam, dan rambut tersisir rapi. Pria itu mengenakan kaos katun sederhana dan celana panjang linen. Tapi aura, pemilik, terpancar kuat darinya. Dia sedang memegang gelas berisi air, dan matanya, mata yang penuh dengan kelelahan, kesedihan, dan sesuatu yang lain, tertuju langsung pada Adit. Bukan pada wadah di tangannya, bukan pada karung di pundaknya, melainkan pada wajahnya. Khususnya, pada area di atas alis kanannya. Waktu seakan berhenti, angin pun tak berhembus. Dan dalam keheningan yang mencekam itu, dengan suara serak yang nyaris tak keluar dari tenggorokannya yang kering, Adit mengulurkan wadah itu sedikit ke depan, seperti persembahan atau tameng. "Maaf, Tuan," desisnya, suaranya parau oleh rasa takut dan lapar. "Bolehkah saya ambil sisa makanannya?" Pertanyaan itu, yang telah ia lontarkan puluhan kali di depan pintu-pintu lain, kali ini terasa berbeda. Ia terasa seperti kunci yang tanpa disadari sedang memutar sebuah gembok yang telah terkunci sangat lama. Dan di balik pintu kaca itu, sebelum kata-kata apapun keluar, air mata sudah mulai menggenang di mata pria yang memandanginya seolah melihat hantu dari masa lalu yang paling ia rindukan, dan paling ia sesali. Hening itu hanya berlangsung beberapa detik, namun bagi Adit, rasanya seperti terperangkap dalam ruang hampa di mana waktu mengalir seperti sirup kental. Sorot mata lelaki di balik kaca itu begitu intens, menelusuri setiap sudut wajahnya dengan ketelitian yang membuatnya merasa telanjang. Bukan tatapan marah atau jijik yang biasa ia terima. Ini berbeda. Ini adalah tatapan yang penuh pengakuan, seperti seseorang yang menemukan barang hilang yang sudah lama dicari. Refleks pertamanya adalah lari. Kaki-kakinya sudah bersiap melarikan diri, meninggalkan wadah makanan yang menggoda itu. Tapi tubuhnya seperti membeku. Ada sesuatu yang menahannya. Mungkin kelelahan. Mungkin rasa penasaran yang aneh. Atau mungkin, sorot mata lelaki itu sendiri yang memancarkan sesuatu yang familiar. Meski ia tak bisa mengingat dari mana. Lelaki itu, Dika, bergerak perlahan. Ia meletakkan gelas airnya di meja dapur, tanpa melepaskan pandangan dari Adit. Ia tidak terburu-buru membuka pintu, tidak berteriak memanggil satpam. Malah, ia mengangguk pelan, sangat pelan, seolah memberikan izin tanpa kata. Namun, Adit masih terlalu kaku untuk memahami anggukan itu sebagai lampu hijau. Tangannya masih bergetar memegang wadah plastik. Saya ambil ini saja, lalu pergi. Gumamnya lagi, lebih kepada dirinya sendiri. Dika akhirnya membuka pintu dapur yang meluncur dengan halus. Suara wos lembut itu membuat Adit melompat sedikit. Udara hangat dari dalam rumah, beraroma kopi dan sesuatu yang seperti kayu mahoni, menyembur keluar, kontras dengan udara malam yang mulai dingin. "Dengan senang hati," kata Dika. Suaranya jauh lebih lembut daripada yang Adit bayangkan dari seorang pemilik rumah sebesar ini. "Tapi, sebelum itu, boleh saya tanya namamu?" Pertanyaan itu menjebak. Nama. Dalam hidupnya di jalanan, nama adalah sesuatu yang jarang ia berikan. Ia lebih sering dipanggil Endut, Slikir, atau sekedar Hei oleh sesama pemulung dan preman. Adit adalah identitas dari masa lalu yang kabur, yang hanya ia simpan untuk dirinya sendiri. Memberikannya kepada orang asing terasa seperti menyerahkan sebagian dari benteng pertahanannya. Ia diam, menunduk, fokus pada wadah di tangannya. "Cukup saya ambil ini saja, Tuan." "Terima kasih," ucapnya cepat, berbalik untuk pergi. "Tunggu." Satu kata itu, diucapkan dengan nada yang tidak memerintah, namun penuh urgensi, menghentikan langkah Adit di ambang gerbang sampah. "Kau lapar, kan?" lanjut Dika, masih dari jarak yang aman, tidak mendekat. "Makanan itu sudah dingin. Masuk saja sebentar. Aku bisa menghangatkannya untukmu. Kau bisa makan dengan tenang di sini." Tawaran itu terdengar seperti mimpi sekaligus jebakan. Makan di dalam rumah mewah? Duduk di kursi yang pasti mahal? Seumur hidup, Adit hanya makan di pinggir jalan, di trotoar, atau di kolong jembatan. Bahkan warung makan pun ia hindari karena tak punya uang dan takut diusir. "Tidak usah, Tuan. Terima kasih," jawabnya,
Kali ini suaranya lebih tegas. Ia mengambil langkah lagi. Kalau begitu, ambil juga yang lain, kata Dika, dan kali ini suaranya sedikit berbeda, seperti sedang menahan emosi. Ia menunjuk ke sudut ruang sampah yang selama ini tidak Adit perhatikan karena fokusnya pada makanan. Di sana, bersandar pada dinding, ada sebuah kotak kardus besar yang terbuka. Isinya bukan sampah biasa. Adit mendekat perlahan, matanya membelalak. Di dalam kotak itu, ada sebuah robot pembersih bulat dengan merek premium. Masih terlihat baru meski mungkin ada sedikit lecet. Ada juga sebuah konsol game generasi terbaru dengan beberapa keping game. Beberapa buku hardcover yang masih bagus. Dan yang paling membuatnya terkesiap, sebuah jam tangan yang tergolek di atas sehelai kain. Jenis jam yang sering ia lihat di etalase toko mewah di pusat kota, dengan harga yang jumlah nolnya terlalu banyak untuk dihitung dengan jari. Ini bukan sampah. Ini adalah harta karun. Hampir semua masih berfungsi, jelas Dika, yang kini sudah berdiri di ambang pintu dapur, tangan disilangkan di dada. Robotnya hanya baterainya yang cepat habis. Konsolnya diganti dengan versi terbaru. Jamnya hanya soal selera. Kau bisa mengambil semuanya jika mau. Atau pilih yang paling berguna untukmu. Otak Adit berputar kencang. Robot pembersih itu. Ia tahu dari obrolan pemulung lain yang lebih berpengalaman. Barang seperti itu, meski bekas, masih bisa laku jutaan rupiah di pasar loak tertentu yang menerima barang elektronik mewah. Konsol game itu, bahkan lebih mahal. Jam tangan itu, ia bahkan tak berani menebak. Ini bisa mengubah segalanya. Uang dari barang-barang ini bisa membebaskannya dari sewa Bang Toro untuk berbulan-bulan. Bahkan bisa ia pakai untuk menyewa sebuah kamar kos sederhana, jauh dari kelembaban dan bahaya sungai. Impian yang mustahil tiba-tiba tergeletak dalam kotak kardus. Tapi kecurigaannya merayap naik. Kenapa? Kenapa seorang yang tak dikenal akan memberikan semua ini begitu saja? Orang kaya mungkin bisa membuang barang mahal. Tapi biasanya mereka menjualnya atau memberikannya kepada kenalan. Bukan membiarkannya di kotak sampah untuk diambil oleh pemulung tak dikenal. Ini terlalu mudah. Ia memandang Dika, matanya menyipit. Kenapa Tuan berikan ini semua? Apa yang Tuan mau? Pertanyaan itu sepertinya tepat mengenai sasaran. Dika menarik napas dalam, dan untuk pertama kalinya, ia memalingkan wajahnya sebentar, menatap ke dalam rumah yang gelap. Saat ia menatap kembali, ada kelembutan dan kesedihan yang lebih dalam di matanya. Aku tidak menginginkan apa-apa darimu, jawab Dika, jujur. Hanya, kau mengingatkanku pada seseorang. Dan hari ini adalah hari yang berat bagiku. Melihat barang-barang ini hanya membuatku sedih. Lebih baik kau yang memanfaatkannya daripada dibuang percuma. Alasan itu terdengar aneh, tapi nada bicaranya tulus. Ada duka yang nyata di balik kata-katanya. Konflik berkecamuk di dada Adit. Di satu sisi, naluri survivornya berteriak bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini. Di sisi lain, kesempatan ini terlalu besar untuk dilewatkan. Dan ada sesuatu tentang lelaki ini, sesuatu yang membuatnya merasa, entah mengapa, bahwa ia bukan ancaman. Akhirnya, keputusan diambil oleh perutnya yang sekali lagi menggeram keras. Baik, kata Adit, suaranya kecil. Saya ambil robot dan mungkin jam ini. Ia mengambil robot pembersih yang berat dan jam tangan itu dengan hati-hati, lalu meletakkannya di karungnya yang segera membesar. Kardus dan botol kaca ia tinggalkan, terlalu besar dan ribet. Dika mengangguk, seolah lega. Kau bisa datang lagi besok. Masih ada beberapa barang lain yang akan kumasukkan ke sini. Adit hanya mengangguk cepat, tak ingin berlama-lama. Ia mengucapkan terima kasih sambil menunduk, lalu berbalik dan menyelinap keluar melalui gerbang sampah yang masih terbuka. Kali ini, langkahnya cepat, penuh energi yang didorong adrenalin dan mimpi akan kehidupan yang lebih baik. Dia tidak melihat bahwa Dika tetap berdiri di sana, lama setelah ia pergi. Melihatnya menghilang dalam kegelapan, dengan tangan mengepal di sisi tubuhnya, dan air mata yang akhirnya jatuh membasahi pipinya. Di dalam karung Adit yang sekarang penuh, robot pembersih dan jam tangan mewakili nilai ratusan juta dalam dunianya. Tapi di dalam hati Dika, yang baru saja ia saksikan bukanlah seorang pemulung yang mengambil sampah.
Ia melihat, dengan keyakinan yang mengguncang jiwanya, mata dari adik laki-lakinya yang hilang 15 tahun silam. Mata yang sama yang selalu memandangnya dengan penuh kepercayaan dan kekaguman. Mata yang ia cari di setiap sudut kota, di setiap wajah anak muda terlantar. Dan tanda lahir kecil berbentuk kuncup bunga di dekat alis kanan pemuda itu. Itu adalah tanda yang tak mungkin ia salahkan. Pertemuan singkat di area sampah itu bukanlah akhir. Bagi Dika, itu baru awal dari sebuah pencarian yang sudah ia yakini berhasil. Bagi Adit, itu adalah awal dari sebuah keberuntungan yang mencurigakan, yang akan menariknya kembali ke gerbang nomor 8, dan ke sebuah masa lalu yang tak pernah ia bayangkan akan ia temukan. Angin malam semakin menggigit saat Adit berjalan menjauhi rumah nomor 8. Karung di pundaknya yang kini penuh terasa ringan bagaikan berisi kapas, bukan karena bobotnya, tapi karena harapan yang menggelembung di dadanya. Robot pembersih dan jam tangan di dalam karung itu bagai tiket emas menuju kehidupan yang lebih layak. Pikirannya telah melesat jauh ke depan. Besok pagi ia akan pergi ke pasar loak di daerah Pecinan, mencari Pak Hendra, si penampung barang elektronik terkenal yang dikenal jujur. Ia akan menawar dengan hati-hati, lalu uangnya akan ia simpan, sebagian untuk sewa, sebagian untuk modal kecil-kecilan. Mungkin ia bisa menjual air mineral kemasan atau kue di perempatan jalan. Atau, mimpi yang paling berani, menyewa sebuah kontrakan kecil dengan atap yang tak bocor. Tapi di balik kegembiraan itu, ada kegelisahan yang menggerogoti seperti tikus di dinding. Wajah lelaki di rumah itu, tatapannya, tawarannya yang terlalu mudah, semuanya terasa tidak nyata. Dalam pengalamannya, dunia tidak pernah begitu murah hati. Kebaikan selalu ada harganya, dan seringkali harganya lebih mahal dari yang terlihat. Ia tiba di kolong jembatan saat bulan sudah tinggi. Suasana di sana seperti biasa. Beberapa sesama penghuni liar sudah tidur di balik bungkus-bungkus plastik, sementara yang lain masih duduk melingkar mengobrol dengan suara rendah di dekat api unggun kecil yang dibuat dari ranting dan sampah kering. Bang Toro, si preman penguasa wilayah, sedang asyik bermain kartu dengan 3 anak buahnya. Wajahnya keruh diterangi lampu minyak. Adit berusaha menyelinap ke sudutnya tanpa menarik perhatian. Tapi karungnya yang membuncit adalah pengkhianat. "Hei, Slikir," sapa Bang Toro, meletakkan kartunya. Matanya yang sipit dan tajam langsung menatap karung Adit. "Dapat rejeki apaan nih? Kelihatan gendut banget karungnya." "Hanya kardus dan botol biasa, Bang," jawab Adit cepat, mencoba membuat suaranya terdengar datar. Ia menekan karungnya lebih rapat ke tubuh. "Oh ya." Bang Toro berdiri, tubuhnya yang kekar bergerak mendekat. Bau rokok dan alkohol murah menyengat. "Coba Bong lihat. Jangan-jangan dapat emas dari kuburan." Tangan besarnya meraih karung. Adit berusaha menahan, tapi sia-sia. Bang Toro membuka ikatan dan mengeluarkan isinya. Saat robot pembersih bulat yang masih kinclong itu muncul, senyum di wajah Bang Toro melebar. Wah, barang bagus nih. Bukan barang loakan biasa." Gumannya, memutar-mutar robot itu di tangannya. Lalu matanya jatuh pada jam tangan yang ikut terbawa. Ia mengambilnya, menyipitkan mata memeriksa mereknya. "Astaga, jam ini mahal coy. Dari mana kau dapetin?" "Hah? Jangan bilang nemu di tong sampah biasa." "Saya memang nemu, Bang. Di sampah rumah orang kaya," protes Adit, jantungnya berdebar kencang. "Di sampah?" Bang Toro tertawa kasar, diikuti anak buahnya. "Orang kaya mana yang buang barang masih bagus kayak gini ke sampah? Kau nyolong, ya? Ngenes banget hidup lo sampai harus nyolong." "Saya tidak mencuri," teriak Adit, darahnya mulai mendidih. "Barang-barang itu adalah harapannya." "Tenang," kata Bang Toro tiba-tiba, suaranya lebih rendah, penuh tipu daya. "Gini aja, biar aman, barang ini Bong yang simpen. Bong yang jualin. Nanti uangnya, kita bagi. 60 buat Bong, 40 buat lo. Adil, kan? Soalnya kalau polisi tahu lo bawa barang kayak gini, lo yang masuk bui. Bong ini ngelindungin lo." "Itu bukan tawaran, itu perampokan terbuka." 40%? Itu pun jika Bang Toro benar-benar memberikannya. Biasanya, uangnya akan lenyap di telan hutang, sewa, dan
perlindungan yang tak pernah jelas. Tapi Adit tak punya pilihan. Melawan berarti dipukuli. Ia menunduk. Rasa pahit memenuhi mulutnya. Baik, Bang. Pinter, kata Bang Toro sambil mengumpulkan barang-barang itu. Besok Bong urusin. Oh iya, jangan lupa sewa buat minggu ini. 15.000. Malam itu, Adit berbaring di atas kardus tipisnya, memandang langit gelap di antara celah-celah beton jembatan. Harapan yang tadi membumbung tinggi kini remuk. Robot dan jam itu telah berpindah tangan, dan ia kembali ke titik nol. Yang tersisa hanya rasa lapar yang kembali menggerogoti, karena ia bahkan lupa mengambil wadah makanan sisa tadi dalam kepanikannya. Satu-satunya hal yang tersisa dari pertemuannya dengan lelaki rumah nomor 8 adalah ingatan akan tatapan itu. Tatapan yang penuh pengakuan dan duka. Dan pertanyaan yang tak terjawab. Kenapa? Keesokan paginya, dengan perut keroncongan dan semangat yang luluh, Adit kembali berkeliling. Tapi pikirannya terus-menerus tertarik ke arah Mutiara Hills. Ke rumah nomor 8. Ke lelaki yang memberinya sampah bernilai ratusan juta, yang ujung-ujungnya direnggut Bang Toro. Mungkin, bisik suara kecil di kepalanya. Jika ia kembali, mungkin ada lagi. Itu berisiko. Tapi apalagi yang ia punya untuk dirugikan? Sore itu, setelah hasil mengaisnya lagi-lagi minim, Adit kembali berdiri di depan gerbang sampah rumah nomor 8. Gerbangnya tertutup rapat, terkunci. Hatinya sedikit ciut. Tapi saat ia hendak pergi, ia melihat sesuatu. Di atas nampan marmer kecil di dalam, tempat wadah makanan kemarin diletakkan, kini ada sebuah kotak makanan kertas berlogo restoran mewah, dan di sampingnya, sebuah botol air mineral kemasan yang masih segel. Dan yang membuatnya terkesiap, di atas kotak makanan itu, tergantung sebuah kartu kecil. Dari kejauhan, ia bisa membaca tulisan tangannya yang rapi. Untukmu. Jantung Adit berdebar. Ini jelas-jelas sebuah pesan. Sebuah undangan. Dengan gemetar, ia mendorong gerbang sampah. Kali ini tidak terkunci. Ia masuk, mengambil kotak makanan dan botol air. Kotaknya masih hangat. Bau sedap ayam panggang atau sejenisnya menyembul dari celah-celahnya. Tanpa pikir panjang, di tempat itu juga, ia membuka kotaknya. Isinya, nasi putih pulen, ayam panggang utuh dengan kulit yang kecoklatan, sayuran kukus, dan saus yang wangi. Makanan yang bahkan tidak pernah ia lihat dari dekat. Ia melahapnya dengan lahap, tanpa peduli siapa yang mungkin melihat. Air matanya meleleh tanpa disadari, bercampur dengan saus dan nasi. Ini bukan sekadar makanan. Ini adalah pengakuan akan kemanusiaannya, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Tepat saat ia mengunyah suapan terakhir, pintu dapur terbuka. Dika berdiri di sana. Kali ini, ia mengenakan kemeja lengan panjang sederhana dan celana chino. Wajahnya terlihat lebih lelah dari kemarin, tapi matanya lebih lembut. "Makanannya cukup?" tanya Dika, dengan suara yang sama lembutnya. Adit mengangguk, berusaha menelan dengan cepat. "Terima kasih, Tuan. Sangat-sangat enak." Senang mendengarnya. Dika diam sejenak, seolah memilih kata-kata. "Kau datang sendirian? Tidak membawa barang-barang kemarin untuk dijual?" Pertanyaan itu menusuk. Adit menunduk. "Diambil orang. Di tempat saya tinggal." Dika menghela napas, seperti bisa menebak cerita di balik kalimat singkat itu. "Aku punya usul," katanya. "Bagaimana kalau kau bekerja untukku?" Adit mengangkat kepala, bingung. "Aku butuh bantuan untuk membereskan gudang di belakang rumah. Banyak barang lama, berdebu. Aku akan bayar kau untuk jasanya. Dan kau bisa makan di sini. Dengan begitu, uangnya tidak mudah diambil orang, kan? Ini tawaran yang lebih masuk akal daripada pemberian gratis. Kerja dibayar. Itu hal yang terhormat. Tapi tetap mencurigakan. Kenapa memilihnya? Seorang pemulung tak dikenal? Mengapa Tuan percaya saya?" tanya Adit polos. Dika tersenyum kecil, sedih. "Karena matamu. Mata orang jahat berbeda." Ia berhenti, lalu seolah tidak bisa menahan lagi, ia bertanya, "Namamu siapa?"
Aku tak bisa terus memanggilmu, Hei. Pertanyaan itu lagi. Kali ini, setelah makanan hangat dan tawaran kerja, pertahanan Adit sedikit meleleh. Adit, jawabnya pelan. Saat nama itu terucap, sesuatu berubah di wajah Dika. Sebuah getaran halus, seperti kaca yang retak. Nafasnya tersendat sebentar. Adit. Ucapnya, seperti mencoba rasa nama itu di lidah. Nama yang bagus. Dia mundur selangkah, memberi ruang. Jadi, bagaimana? Maukah kau membantu membereskan gudang besok? Aku bayar 100.000 untuk sehari. Plus makan. 100.000. Jumlah itu bagi Adit adalah kekayaan. Ia bisa kabur dari Bang Toro, cari tempat lain. Ia bisa hidup seminggu dengan uang itu. Dengan hati berdebar-debar, antara harap dan was-was yang tak kunjung hilang, Adit mengangguk. Baik, Tuan. Saya mau. Panggil saja Kak Dika, kata Dika tiba-tiba. Lalu seolah menyadari keanehan ucapannya, ia cepat menambahi. Semua orang di sini memanggilku begitu. Baik, Kak Dika, ucap Adit, merasa aneh namun nyaman dengan panggilan itu. Datanglah besok pagi, jam 9. Lewat pintu depan. Aku akan beritahu Satpam. Esok harinya, untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, Adit akan melangkah masuk rumah mewah itu bukan sebagai penyelinap, tetapi sebagai tamu, atau setidaknya, sebagai pekerja. Dan Dika, menyaksikan Adit pergi dengan langkah sedikit lebih ringan, mengepalkan tangannya di sisi tubuh. Besok, ia akan memiliki kesempatan untuk melihat lebih dekat, untuk memastikan kecurigaannya, untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang menghantui tidurnya selama 1 dekade setengah. Apakah anak muda bermata sedih dan bertanda lahir berbentuk kuncup bunga ini benar-benar Aditya, adiknya yang hilang dalam kobaran api? Pertemuan di area sampah yang diawali dengan permintaan izin untuk sisa makanan, kini telah berubah menjadi sebuah hubungan baru yang rapuh. Sebuah hubungan yang dibangun di atas rasa lapar, kesepian, dan kerinduan yang tak terucap. Dan di balik semua itu, tersembunyi sebuah kebenaran yang siap mengubah hidup mereka berdua selamanya. Pukul 9:10, Adit sudah berdiri gemetar di depan gerbang utama rumah nomor 8. Ia telah berusaha membersihkan diri sebisanya. Wajahnya dicuci di pancuran umum, rambutnya yang panjang dan kusut disisir seadanya dengan jari, dan ia mengenakan baku terbaiknya, sebuah kaos oblong abu-abu yang hanya ada 2 lubang kecil di dekat bahu, serta celana jeans usang yang sudah pudar warnanya. Sepatunya, yang solnya hampir terlepas, ia ikat sekuat mungkin dengan tali plastik. Ia merasa seperti sampah yang berusaha menyamar menjadi barang rapi, dan yakin semua orang akan melihat melalui penyamarannya. Gerbang hitam yang angkuh itu kini terasa seperti mulut monster raksasa yang siap menelannya. Ia mengingat pesan Dika, lewat pintu depan. Aku akan beritahu Satpam. Tapi tidak ada Satpam yang terlihat. Hanya kamera kecil di atas gerbang yang seperti mata tanpa kelopak, mengawasinya. Setelah beberapa menit ragu, ia nekat menekan tombol bel yang tersembunyi di panel samping. Suara ding-dong yang merdu dan dalam bergema. Beberapa detik yang terasa panjang, lalu suara interkom berbunyi. Ya? Adit, sahutnya gugup. Suaranya tercekat. Saya diundang untuk kerja. Gerbang itu bersuara halus dan mulai terbuka ke dalam dengan sendirinya. Adit terkesiap, lalu melangkah masuk dengan hati-hati. Ia berada di sebuah jalur paving block yang membelah taman yang begitu indah dan terawat sehingga terasa seperti lukisan hidup. Bunga-bunga warna-warni tertata rapi, air mancur kecil berdesir, dan aroma melati menyegarkan. Ini adalah dunia yang sama sekali asing. Setiap langkahnya terasa seperti pelanggaran. Saat ia hampir tiba di teras depan, pintu kayu besar berukir terbuka. Dika berdiri di sana. Ia mengenakan setelan kaos dan celana training yang santai, tapi tetap terlihat elegan. Wajahnya hari ini terlihat lebih cerah, namun matanya masih memancarkan kelelahan yang dalam. Tepat waktu, sambut Dika dengan senyum kecil. Masuklah. Adit melangkah ke dalam, dan napasnya tertahan. Ruang tamu itu luas, dengan langit-langit tinggi, dinding berlapis kayu hangat, dan lantai marmer yang berkilau. Sinar matahari pagi masuk melalui jendela-jendela besar, menyinari sofa kulit yang besar dan sebuah karpet Persia yang terlihat mahal. Semuanya bersih, rapi,
dan sunyi. Hening yang hampir menakutkan. "Kau bisa melepas sepatu di sana," kata Dika, menunjuk rak sepatu kayu di dekat pintu. Adit melihat sepatu-sepatu mahal yang tertata rapi di rak, lalu melihat sepatunya yang compang-camping. Rasa malu yang panas membakar pipinya. "Sepatu saya kotor," bisiknya. "Tidak apa-apa," jawab Dika dengan lembut. "Langsung saja." Tapi Adit nekat melepas sepatunya, meninggalkannya di lantai marmer di luar rak, berharap tidak mengotori lantai. Kaki kaosnya yang bolong-bolong dan kotor membuatnya semakin malu. Dika memandang sepatu itu, lalu memandang Adit. Rasa sakit yang cepat sekali melintas di matanya. "Ikut aku," katanya, memimpin Adit melewati ruang tamu, menyusuri koridor yang dihiasi lukisan-lukisan abstrak, menuju bagian belakang rumah. Mereka melewati dapur yang luas dan berkilau dengan peralatan stainless steel. Seorang wanita paruh baya berkebaya sederhana, Bu Lastri, sang pengurus rumah tangga, sedang membersihkan meja. Ia melirik Adit, dan dalam sekejap, Adit bisa melihat campuran rasa penasaran, penilaian, dan sedikit cemoohan di wajahnya. Adit menunduk. "Mau minum apa, Adit?" tanya Dika, membuka kulkas besar. "Jus, air, atau susu?" "Air putih saja, Tuan." "Terima kasih," jawab Adit cepat. Dika menuangkan air ke dalam gelas kristal tinggi dan memberikannya. Adit memegang gelas itu dengan sangat hati-hati, takut menjatuhkannya. Airnya dingin dan segar, sangat berbeda dengan air keruh dari pompa umum yang biasa ia minum. "Gudangnya di sini," kata Dika, membuka sebuah pintu kayu di ujung koridor. Ruangan yang terbuka cukup besar, berdebu, dan dipenuhi dengan tumpukan kotak, perabot lama tertutup kain terpal, serta barang-barang yang tak jelas. Namun, mata Adit yang terlatih langsung menangkap sesuatu. Ini bukan gudang yang berantakan. Barang-barangnya ditata dengan rapi. Debu ada, tapi tidak tebal. Sepertinya ruangan ini sengaja dibuat berantakan. "Tugasmu sederhana," kata Dika. "Coba pilah barang-barang ini. Mana yang masih bisa dipakai, mana yang harus dibuang. Aku akan membereskan dokumen-dokumen di meja kerjaku dulu. Panggil aku jika ada yang perlu ditanyakan." Dika pergi, meninggalkan Adit sendirian di ruangan yang sunyi. Adit mulai bekerja. Ia membuka kotak pertama, berisi majalah-majalah lama. Kotak kedua, piring-piring dan gelas tua yang masih bagus. Semuanya teratur. Tidak ada yang benar-benar sampah. Saat ia membuka kotak ketiga yang terletak di sudut, sesuatu membuatnya terpana. Isinya adalah barang-barang anak-anak. Sebuah mobil-mobilan remote control yang sudah usang, beberapa buku cerita bergambar yang lusuh, dan sebuah bingkai foto kecil yang tertutup debu. Dengan tangan gemetar, Adit mengambil bingkai itu dan mengusap debunya. Foto di dalamnya menunjukkan dua anak lelaki tersenyum lebar. Yang besar, mungkin remaja akhir, mengenakan seragam sekolah. Wajahnya adalah versi muda dari Dika. Ia memeluk erat anak kecil yang berusia sekitar 5 tahun. Anak kecil itu mengenakan kaos bergambar pesawat terbang, dan senyumnya lebar, menunjukkan gigi depan yang sedang copot. Tapi yang membuat Adit terpaku bukanlah senyuman itu, melainkan tanda kecil di dekat alis kanan anak kecil itu. Bentuknya seperti kuncup bunga. Dan wajah anak kecil itu, meski masih bayi, garis-garisnya sangat mirip. Sangat mirip dengan bayangan yang kadang ia lihat di cermin kotor toilet umum. Jantung Adit berdebar kencang seperti genderang perang. Ia merasa pusing. Tangannya yang memegang bingkai foto itu gemetar tak terkendali. Pada saat yang sama, di ruang kerjanya, Dika tidak bisa berkonsentrasi. Matanya menatap layar komputer kosong, tapi pikirannya ada di gudang. Di Adit. Ia telah sengaja menaruh kotak berisi barang-barang masa kecil mereka di sana. Sebuah ujian. Sebuah umpan. Jika Adit adalah adiknya, mungkin ada sesuatu yang akan tersentuh dalam ingatannya. Ia tidak bisa menahan diri lagi. Ia berdiri dan berjalan pelan menuju gudang. Ia menemukan Adit masih berlutut di lantai, memegang bingkai foto itu dengan kedua tangan. Wajahnya pucat dan penuh kebingungan yang mendalam. Mata Adit berkaca-kaca, terpaku pada foto itu. Dika tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di ambang pintu, menunggu. Adit akhirnya mengangkat kepalanya.
Matanya yang basah bertemu dengan mata Dika. Dalam pandangan itu, ada pertanyaan yang begitu besar, begitu mentah, sehingga membuat dada Dika sesak. "Tuan siapa ini?" tanya Adit. Suaranya serak, sambil menunjuk anak kecil di foto. Dika berjalan mendekat, perlahan, seperti mendekati hewan liar yang ketakutan. Ia berlutut di depan Adit, sehingga pandangan mereka sejajar. "Itu adalah adikku," jawab Dika. Suaranya bergetar halus. "Namanya Aditya, tapi aku selalu memanggilnya Adit." Ruang di sekitar mereka seakan berputar. Nama itu menggema di antara tumpukan kotak. "Dan kamu?" lanjut Dika. Napasnya semakin berat. Ia mengulurkan tangannya, sangat perlahan, dan dengan ujung jarinya yang gemetar, ia menyentuh tanda kecil di dekat alis kanan Adit. Sentuhan itu ringan seperti sayap kupu-kupu, tapi bagi Adit terasa seperti sengatan listrik. "Kamu punya tanda yang persis sama," bisik Dika. Air mata mulai menggenang di matanya, namun ia berusaha menahannya. Bentuk kuncup bunga. Di tempat yang sama. Adit tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas. Dunianya yang terdiri dari kelaparan, dingin, dan ketakutan tiba-tiba dihantam oleh sebuah kemungkinan yang terlalu besar untuk dipahami. Ia memandangi foto, lalu memandangi Dika, mencari kemiripan. Di garis mata, di bentuk bibir. Dalam kebingungannya, ia tidak yakin. "Ini tidak mungkin," gumam Adit, seperti orang yang kesurupan. Saya yatim piatu. Saya dari jalanan." "Kita berdua yatim piatu, Adit," kata Dika. Sekarang air matanya mulai menetes, meluncur perlahan di pipinya yang biasanya tegas. "Orang tua kita meninggal dalam kecelakaan saat aku berusia 10 tahun dan kau masih bayi. Kita masuk panti asuhan Bintang Kejora. Aku merawatmu. Aku yang memberimu makan, memandikanmu, menidurkanmu." Suaranya pecah. "Lalu, saat kau berusia 5 tahun, terjadi kebakaran. Aku sedang tidak di tempat. Saat aku kembali." Ia menghela napas panjang, menahan isak. "Kau hilang. Mereka bilang mungkin kau ikut seseorang yang mengaku saudara, atau aku mencari. Selama 15 tahun, Adit. Aku mencari di setiap panti, di setiap pasar, di setiap sudut kota ini dan kota lain." Kisah itu meluncur seperti sungai yang akhirnya meluap setelah bertahun-tahun dibendung. Setiap kata adalah pukulan bagi Adit, membuka pintu-pintu ingatan yang tertutup rapat. Ia teringat suara, "Kak." Ia teringat rasa aman dalam pelukan. Ia teringat rasa takut, asap, dan teriakan. "Kakak?" Kata itu terlantun dari mulutnya begitu saja, lunak, penuh keraguan, seperti anak kecil yang tersesat. Itu adalah kata yang memutuskan semua kendali Dika. Dengan isakan yang tercekat, Dika merengkuh Adit dalam pelukan yang sangat erat. Ia memeluk tubuh adiknya yang kurus dan kaku itu, menempelkan wajahnya di bahu Adit, dan tubuhnya diguncang oleh tangisan yang selama ini ia pendam. Tangisan seorang kakak yang kehilangan separuh jiwanya, dan yang baru saja menemukannya kembali di tempat yang paling tak terduga. Adit, awalnya kaku seperti patung, perlahan-lahan merasakan sesuatu mencair di dalam dirinya. Rasa aman yang primitif, kuno, dan terlupakan mulai merambat dari pelukan itu. Tangannya yang awalnya tergantung lemas, perlahan naik, dan akhirnya meremas kain kaus Dika. Ia menutup matanya, dan air mata panas akhirnya meleleh. Ia tidak tahu pasti apakah ini benar, apakah ini nyata, tapi untuk pertama kalinya sejak ia bisa mengingat, ia merasa tidak sendirian. Di sudut gudang yang berdebu, dengan cahaya dari jendela kecil menyinari partikel-partikel debu yang berterbangan seperti serbuk peri, waktu seakan membeku. Dua saudara yang terpisah oleh kobaran api dan 15 tahun kesepian, akhirnya bersatu kembali. Pelukan itu bukan akhir dari pencarian, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru yang lebih rumit. Perjalanan mengenal kembali, mempercayai kembali, dan menyembuhkan luka lama yang telah menjadi bagian dari diri mereka masing-masing. Dan di luar pintu gudang, tersembunyi di balik sudut koridor, Bu Lastri menyaksikan pemandangan itu dengan mata terbuka lebar dan mulut menganga. Lalu, dengan langkah cepat dan diam-diam, ia berbalik dan berjalan menjauh. Wajahnya dipenuhi kecemasan dan pikiran yang berputar kencang.
Ia harus memberitahu seseorang. Segera. Pelukan itu berlangsung lama. Lama sekali. Sampai debu yang berterbangan di sinar matahari pagi seakan-akan mengendap, dan sunyi di gudang hanya diselingi oleh isakan Dika yang pelan dan getaran di bahu Adit. Bagi Adit, pelukan itu adalah pelabuhan di tengah badai yang tak pernah ia ketahui asalnya. Rasanya asing, namun begitu akrab di tingkat yang paling dalam, seperti mengenali sebuah lagu yang dinyanyikan kepadanya saat masih dalam buayan. Akhirnya, Dika melepaskan pelukannya, tapi tangannya masih memegang erat pundak Adit. Matanya yang merah memandangi wajah adiknya, seolah-olah tak percaya bahwa ini nyata. Ia mengusap air mata dari pipinya dengan punggung tangan, lalu tersenyum kecil, senyum yang penuh kelegaan dan kesedihan sekaligus. "Maaf," gumam Dika, suaranya masih serak. Aku tidak bisa menahannya." Adit hanya menggeleng pelan, masih berusaha mencerna semuanya. Tangannya sendiri naik, menyentuh tempat Dika baru saja menangis di bahunya. Kain kaus Dika masih basah. Dika menarik napas dalam, mencoba mengumpulkan diri. "Mari kita keluar dari sini. Aku punya sesuatu yang harus kau lihat." Dia memimpin Adit keluar dari gudang yang pengap, kembali menyusuri koridor yang sunyi, menuju sebuah ruangan di lantai 2 yang belum pernah Adit masuki. Ini adalah ruang pribadi Dika. Berbeda dengan kesan mewah di bawah, ruangan ini lebih personal, lebih berantakan dalam arti yang hidup. Ada rak buku penuh, meja kerja berantakan dengan kertas dan laptop, dan sebuah sofa kulit yang usang tapi nyaman. Namun, yang menarik perhatian Adit adalah sebuah meja kecil di sudut. Di atasnya dipajang beberapa foto dalam bingkai dan benda-benda kecil lain seperti kenang-kenangan. Dika mengajaknya duduk di sofa. Lalu, dengan sangat hati-hati, ia mengambil album foto besar yang kulitnya sudah aus. "Ini," kata Dika, membuka halaman pertama. "Ini kita." Adit memandanginya dengan hati berdebar. Ada foto-foto hitam putih dan berwarna usang. Seorang bayi digendong oleh anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun. Wajah Dika yang sangat muda, penuh tanggung jawab. Ada foto mereka di taman bermain. Dika mendorong ayunan tempat Adit kecil duduk tertawa. Ada foto ulang tahun Adit yang keempat, dengan kue kecil dan satu lilin. Dika berdiri di belakangnya dengan tangan di pundaknya. "Sekarang lihat ini." Dika membalik halaman, menunjuk sebuah foto surat kabar yang dipotong dan diawetkan dengan laminating. Judulnya, "Panti Asuhan Bintang Kejora ludes dilalap si jago merah. Puluhan anak dievakuasi, beberapa dinyatakan hilang." Tanggalnya, 15 tahun yang lalu. Di bawah judul, ada foto panti asuhan yang hangus, hanya menyisakan kerangka hitam. Adit bisa merasakan getaran ketakutan yang tiba-tiba merambat di tulang belakangnya. Sesuatu di dalam dirinya bereaksi terhadap gambar itu. Sebuah kenangan samar tentang suara berisik, jeritan, dan kepanikan. "Aku sedang di luar kota saat itu," Dika mulai bercerita, suaranya datar namun penuh beban. Ia duduk di samping Adit, menatap foto itu dengan mata kosong, seolah-olah kembali ke masa itu. "Aku bekerja serabutan di pelabuhan, mengangkut karung, untuk mendapatkan uang agar kita bisa keluar dari panti, agar kau bisa sekolah yang lebih baik. Aku berjanji padamu sebelum pergi, kau akan pulang bawa coklat dan mainan. Kau hanya tertawa dan bilang, 'Jangan lama-lama, Kak.'" Dika berhenti, menelan ludah. Malam itu, telepon umum dekat tempat aku menginap berdering. Seorang tetangga panti yang tahu di mana aku bekerja, menelepon. "Panti kebakaran, Dika. Cepat pulang." Aku buru-buru naik truk pertama yang mau menumpangkan. Perjalanan semalaman terasa seperti siksaan. Saat aku tiba, semuanya sudah menjadi arang. Asap masih mengepul. Petugas pemadam dan relawan masih berkerumun. Aku langsung mencari pengasuh Isti. Wajahnya hitam oleh jelaga, matanya bengkak. "Dika," katanya, suaranya parau, "kami sudah evakuasi kebanyakan anak. Tapi, ada beberapa yang hilang dalam keributan. Adit salah satunya." Adit mendengarkan, napasnya tertahan. Ia bisa membayangkan kepanikan itu. Ia bisa merasakan, entah dari mana, bayangan tentang seorang wanita tua yang berusaha menenangkannya. Lalu tiba-tiba ada tangan asing yang menariknya, menjauhkannya dari kerumunan. "Apa yang terjadi?" tanya Adit, suaranya lirih.
Tidak ada yang tahu pasti, jawab Dika. Kekacauan malam itu sangat besar. Banyak orang berkerumun, ada yang membantu, ada yang menonton, ada juga yang mungkin memanfaatkan situasi. Beberapa saksi bilang melihat seorang pria membawa anak kecil yang menangis dan berlari menjauh. Tapi tidak ada yang bisa mendeskripsikan dengan jelas. Pengasuh Isti menduga mungkin ada sindikat penjual anak yang beroperasi, memanfaatkan bencana untuk menculik. Dia menutup album, memegangnya erat. Aku tidak percaya kau mati. Tidak mungkin. Aku akan merasakannya. Jadi, aku memutuskan untuk mencari. Aku tinggalkan pekerjaanku. Aku pergi dari satu kota ke kota lain. Menempelkan foto-fotomu yang sedikit itu di setiap terminal, stasiun, pasar. Menanyai setiap orang yang mau mendengarkan. Aku tidur di peran toko, makan seadanya. Semua uangku habis untuk mencetak poster dan ongkos. Lalu, desis Adit. Lalu, waktu berlalu, kata Dika, suaranya penuh kelelahan. Uang habis. Harapan menipis. Setahun, 2 tahun, 5 tahun berlalu tanpa jejak. Aku harus kerja lagi untuk bertahan hidup. Tapi tekadku tidak padam. Aku bekerja lebih keras, bukan hanya untuk hidup, tapi untuk mengumpulkan uang dan pengaruh agar pencarianku lebih luas. Aku mulai dari bawah, menjadi kuli, lalu mandor, lalu kontraktor kecil, hingga akhirnya bisa membangun perusahaan sendiri. Setiap kesuksesan, setiap rupiah yang kudapat, selalu kupikirkan, ini untuk menemukan Adit. Aku menyewa detektif swasta, memasang iklan di koran-koran besar, bahkan pernah mengikuti acara televisi yang membantu mencari orang hilang. Tapi, tidak ada. Ia memandang Adit. Matanya berbinar lagi. Sampai kemarin, saat aku melihatmu berdiri di sana, dengan karung di pundakmu, meminta izin untuk mengambil sisa makanan, hatiku berhenti berdetak. Kau sudah dewasa, wajahmu berubah, tapi matamu masih sama. Dan tanda lahir itu. Tangannya kembali naik, menyentuh pelan tanda di alis Adit. Tanda yang sama yang selalu kucium setiap mau tidur dulu. Karena menurutmu itu, tombol ajaib yang akan membuatmu mimpi indah. Kisah itu seperti banjir bandang yang memenuhi setiap ruang kosong dalam ingatan Adit yang terfragmentasi. Potongan-potongan mimpi buruknya tentang api dan teriakan kini mendapat konteks. Perasaan kehilangan yang selalu ia rasakan namun tak tahu sumbernya, kini memiliki wajah Dika muda di foto-foto itu. Tapi, bagaimana saya bisa berakhir di jalanan? Mengapa orang yang membawa saya pergi meninggalkan saya? Tanya Adit, kebingungan masih mendominasi. Kemungkinannya banyak, jawab Dika. Mungkin ia memang berniat jahat, tapi kemudian merasa bersalah dan meninggalkanmu di tempat ramai. Atau mungkin ia adalah orang yang baik, berniat menyelamatkanmu dari kerumunan, tapi kemudian sesuatu terjadi padanya, kecelakaan, sakit, sehingga ia tak bisa mengembalikanmu. Atau, Dika ragu. Atau mungkin ada penjelasan lain yang lebih gelap, yang lebih baik kita cari tahu bersama nanti. Dia berdiri, berjalan ke meja kerjanya, dan membuka laci terkunci. Ia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Dari dalamnya, ia mengambil sebuah benda dan membawanya kepada Adit. Kenal ini. Di telapak tangan Dika, terbaring sebuah gantungan kunci kecil berbentuk mobil balap merah. Catnya sudah pudar dan salah satu rodanya hilang. Adit memandanginya, dan tiba-tiba, sebuah memori yang jelas dan terang meledak di kepalanya. Ia berusia sekitar 4 tahun. Ia sedang duduk di dipan kayu di teras panti. Dika duduk di sampingnya, mengotak-atik sebuah gantungan kunci plastik. Lihat, Adit, kakak perbaiki rodanya. Dika memasang sesuatu yang seperti potongan lidi sebagai roda pengganti. Nih, buat kamu. Simpan baik-baik. Nanti kalau kita sudah punya rumah, kita akan punya mobil beneran, ya. Adit kecil mengambilnya, memandanginya dengan mata berbinar. Terima kasih, Kak. Air mata Adit meluncur deras, tanpa suara. Ia meraih gantungan kunci itu, menggenggamnya erat. Plastiknya yang hangat oleh genggaman Dika terasa seperti jembatan langsung ke masa lalu. Ini mobilku. Isaknya, tubuhnya mulai goyah. Rodanya. Kakak yang ganti pakai lidi. Kalimat itu adalah pengakuan.
Pengakuan tertinggi. Dika kembali merengkuhnya, dan kali ini, Adit membalas pelukan itu dengan sepenuh kekuatan yang ia punya, menggenggam gantungan kunci di antara mereka berdua. Tangis mereka melebur menjadi satu. Tangis seorang kakak yang akhirnya bisa melepaskan beban bersalah selama 15 tahun, dan tangis seorang adik yang akhirnya menemukan asal-usulnya, menemukan bahwa ia pernah dicintai, bahwa ia bukan sampah masyarakat yang tak punya sejarah. Mereka duduk seperti itu untuk waktu yang lama, di ruang kerja yang dipenuhi oleh bukti pencarian panjang Dika, sementara di luar, kehidupan di Mutiara Hills berjalan normal. Tapi di dalam rumah nomor 8, sebuah keajaiban telah terjadi. Sebuah luka lama mulai menutup. Namun, di balik pintu yang tertutup rapat, pendengar yang tidak diundang telah menyimak hampir seluruh percakapan itu. Bu Lastri, yang berhasil mendekat dengan alasan membersihkan koridor lantai 2, kini berjalan cepat menuju dapur, wajahnya pucat. Di dapur, ia mengambil telepon genggamnya dan mengetik pesan singkat dengan jari gemetar. Sang anak mungkin telah ditemukan. Dika yakin. Mereka sedang berdua di ruang atas. Apa yang harus kita lakukan? Beberapa detik kemudian, balasan datang dari sebuah nomor tak bernama. Awas. Jangan biarkan mereka melakukan tes DNA resmi. Alihkan. Cari kelemahan si anak. Kita tidak bisa kehilangan segalanya sekarang. Bu Lastri menghapus kedua pesan itu, lalu menatap ke arah tangga menuju lantai 2, matanya penuh dengan konflik antara kesetiaan buta pada majikan lamanya, yang bukan Dika, dan ketakutannya pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Api di Panti Bintang Kejora mungkin telah padam 15 tahun lalu, tapi api baru, api intrik, keserakahan, dan rahasia, baru saja mulai menyala di rumah mewah ini. Dan Adit, yang baru saja menemukan keluarganya, tidak menyadari bahwa ia baru saja terjun ke medan perang yang sama sekali asing baginya. Pelukan yang hangat dan tangisan pelepasan itu akhirnya mereda, digantikan oleh sebuah keheningan yang rapuh namun lebih nyaman. Adit masih menggenggam erat gantungan kunci mobil tua itu, seolah-olah benda itu adalah jangkar yang mencegahnya hanyut dalam lautan realitas baru yang mengejutkan. Dika mengusap wajahnya, mencoba mengembalikan komposisi dirinya yang biasanya tegas. "Ayo kita turun," katanya. Suaranya masih serak namun lebih terkendali. "Kau pasti lapar. Aku akan meminta Bu Lastri membuatkan sesuatu yang hangat." Namun, saat mereka berjalan menuruni tangga menuju area dapur, suasana berbeda langsung terasa. Bu Lastri sedang sibuk di wastafel, tetapi ada ketegangan di pundaknya. Saat ia menoleh, senyumnya terpaksa dan matanya menghindari kontak langsung dengan Adit. "Bu Lastri, bisakah ibu membuatkan mie rebus atau sesuatu yang hangat untuk adik saya dan saya?" pinta Dika, dengan penekanan halus pada kata, "adik saya." Bu Lastri terkesiap hampir tak kasat mata. "Adik?" "Tentu, Pak Dika. Segera." Ia membalikan badan, mengambil panci dengan agak kasar. Dika memandu Adit ke meja makan di area breakfast nook yang menghadap taman belakang. "Duduklah." Adit duduk, merasa tidak pada tempatnya di kursi kayu yang halus dan kokoh. Ia meletakkan gantungan kunci di atas meja, memandanginya. Realitas mulai meresap, dan bersamanya, datanglah keraguan. "Kakak Dika," ucapnya pelan, mencoba kata, "kakak," yang masih terasa asing di lidahnya. "Bagaimana kita bisa benar-benar yakin? Banyak anak yang hilang. Banyak orang punya tanda lahir mirip." Ia menatap Dika, matanya penuh dengan kebingungan dan ketakutan akan kekecewaan. "Mungkin saya hanya mirip. Mungkin saya bukan orang yang kakak cari." Keraguan itu wajar. Setelah hidup dalam ketidakpastian dan pertarungan sehari-hari selama 15 tahun, menerima sebuah kebenaran yang indah terasa seperti menjebak diri sendiri. Bagaimana jika ini salah? Bagaimana jika nanti Dika menyadari kesalahannya dan mengusirnya? Itu akan lebih menyakitkan daripada tidak pernah memiliki harapan sama sekali. Dika mengangguk, memahami. "Aku tahu ini sulit dipercaya. Dan kau benar, kita butuh kepastian yang lebih konkret." Ia berhenti sejenak, memilih kata-katanya. "Tes DNA. Itu adalah cara terbaik. Kita bisa pergi ke klinik besok, ambil sampel, dan dalam beberapa hari kita akan tahu dengan pasti." Kata DNA terasa asing dan menakutkan bagi Adit. Itu adalah bahasa dunia lain.
dunia dengan teknologi dan kepastian yang tidak ia kenal. Tapi, Adit memainkan ujung bajunya yang kusut. Apa yang terjadi jika ternyata saya bukan? Apa kakak akan mengusir saya? Pertanyaan itu meluncur dengan polos, mengungkapkan ketakutan terdalamnya, bahwa kebaikan ini bersyarat. Dika meraih tangan Adit di atas meja. Tangannya yang besar dan hangat menutupi tangan Adit yang lebih kecil, berkapalan, dan dingin. Adit, dengarkan aku. Bahkan jika tes DNA nanti mengatakan kita tidak terkait darah, sesuatu di sini, ia menepuk dadanya, telah mengenalimu. Kau sudah seperti adik bagiku sejak kau memandangku dari balik pintu dapur itu. Apapun hasilnya, aku tidak akan membiarkanmu kembali ke kehidupan di jalanan. Kau punya tempat di sini. Kau bisa bekerja di sini, belajar, tumbuh. Janjiku itu tidak tergantung pada sehelai kertas hasil lab. Ucapan itu tulus, dan sebagian dari Adit sangat ingin mempercayainya. Tapi pengalamannya berbisik lain. Janji mudah diucapkan, sulit ditepati. Bu Lastri datang membawa 2 mangkuk mie rebus berkaldu ayam yang harum, dengan telur dan sayuran. Ini, Pak. Ia meletakkan mangkuk di hadapan mereka, dengan sikap yang terlalu formal. Terima kasih, Bu, kata Dika. Oh ya, Bu Lastri. Mulai besok, kamar tamu di sayap timur akan digunakan. Tolong siapkan untuk Adit. Dia akan tinggal di sini. Bu Lastri hampir menjatuhkan sendok yang ia bawa. Tinggal di sini, Pak? Permanen. Sementara, jawab Dika dengan halus namun tegas. Sampai kita menemukan kepastian dan keputusan yang lebih permanen. Tapi, prosedur keamanan, Pak, dan orang luar. Bu Lastri berkata-kata. Adit bukan orang luar, potong Dika, nada suaranya sedikit lebih keras. Dia keluarga. Bu Lastri hanya bisa membungkuk dan mundur, wajahnya keruh. Saat mereka mulai makan, Adit dengan lahap, Dika dengan perlahan sambil sesekali memandanginya. Keraguan Adit tidak serta-merta hilang. Ia mengamati rumah mewah ini, kekayaan yang tak terbayangkan, jarak antara kehidupan Dika dan kehidupannya sendiri. Ia adalah pemulung yang tadi malam masih tidur di kolong jembatan. Dika adalah pengusaha sukses. Apakah mungkin dunia mengizinkan mereka menjadi saudara? Kakak Dika, ucap Adit lagi setelah menelan sesuap mie. Apa yang terjadi dengan orang tua kita? Kakak bilang mereka meninggal. Dika menghela napas. Mereka meninggal dalam kecelakaan mobil saat dalam perjalanan pulang menjenguk nenek. Aku waktu itu 10 tahun. Kau masih bayi, berusia 6 bulan. Kami tidak punya keluarga dekat lain yang bisa mengasuh. Jadi akhirnya masuk panti. Aku berjanji pada ibuku saat pemakaman bahwa aku akan menjaga adikku. Matanya berkaca-kaca lagi. Dan aku gagal. Kakak tidak gagal, bantah Adit tiba-tiba, dengan keyakinan yang mengejutkan dirinya sendiri. Kakak mencari saya. Selama ini. Itu sudah lebih dari cukup. Senyum kecil dan penuh terima kasih muncul di wajah Dika. Setelah makan, Dika mengajak Adit melihat kamar yang akan ia tempati. Kamar itu luas, memiliki kamar mandi dalam, dan terasa seperti suite hotel mewah. Ranjangnya besar dengan spray bersih, ada meja tulis, dan lemari pakaian kosong yang besar. Ini terlalu banyak, gumam Adit, merasa kewalahan. Saya tidak butuh sebesar ini. Ini kamarmu, Adit. Nikmatilah, kata Dika. Aku akan meminta seseorang membelikanmu beberapa pakaian dan kebutuhan lain besok. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam ingatannya, Adit tidur di ranjang. Ia berbaring kaku di atas kasur yang empuk, diselimuti kain yang halus dan beraroma bersih. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya berputar-putar antara foto-foto masa kecil, wajah Dika yang berlinang air mata, tatapan curiga Bu Lastri, dan rasa takut bahwa ini semua adalah mimpi indah yang akan berakhir buruk. Dari balik jendela kamarnya yang menghadap taman belakang, ia melihat cahaya dari ruang kerja Dika di lantai 2 masih menyala larut malam. Di ruang kerjanya, Dika juga tidak bisa tidur. Di depannya terbuka laptop dan beberapa dokumen lama. Ia sedang menelusuri arsip-arsip digital tentang kasus anak hilang pasca kebakaran panti Bintang Kejora. Ia ingin menghubungi detektif swastanya dulu,
memastikan tidak ada detail yang terlewat. Namun, pikirannya lebih banyak tertuju pada keraguan Adit. Ia mengerti ketakutan adiknya. Dunia telah mengajarkan Adit untuk tidak percaya pada pemberian cuma-cuma. Dan Dika sendiri, di lubuk hatinya yang paling dalam, juga menyimpan setitik ketakutan. Bagaimana jika ini benar-benar kesalahan? Bagaimana jika harapan yang sudah berkobar-kobar ini harus ia padamkan lagi? Tapi keyakinannya kuat. Tanda lahir itu, reaksi Adit terhadap gantungan kunci, mata mereka yang serupa, semuanya terlalu banyak untuk disebut kebetulan. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Nomor tak dikenal. Dika, sahutnya. Pak Dika, ini Dr. Arif dari Klinika Genetika. Maaf mengganggu larut malam. Saya mendapat pesan dari asisten Bapak mengenai permintaan tes DNA besok. Sayangnya, mesin analisis genetik utama kami sedang rusak. Perlu waktu seminggu untuk diperbaiki atau untuk mendapatkan slot di lab mitra kami. Dika mengerutkan kening. Tidak bisakah di lab lain? Bisa, tentu. Tapi untuk akurasi tertinggi dan privasi yang Bapak inginkan, saya sarankan menunggu mesin kami. Atau, Bapak bisa menggunakan layanan tes DNA rumahan yang dikirim ke lab luar negeri, tetapi butuh waktu lebih lama, sekitar 3 minggu. Baik, saya akan hubungi lagi besok, kata Dika, lalu menutup telepon. Kebetulan, atau ada yang sengaja menghambat? Pikirannya langsung tertuju pada Bulastri. Ia tahu Bulastri sangat protektif dan mungkin tidak menyetujui keputusannya. Tapi apakah sampai menghalangi tes DNA? Keraguannya terhadap niat baik orang lain, warisan dari pertarungan bisnis yang keras, mulai muncul. Ia memutuskan untuk tidak memberitahu Adit tentang penundaan ini. Besok, ia akan mencari klinik lain sendiri. Sementara itu, di kamar kecilnya di belakang dapur, Bulastri sedang berbisik melalui telepon. Tes DNA-nya berhasil ditunda setidaknya seminggu. Laporannya. Bagus. Sahut suara laki-laki di seberang. Suara Reza, sepupu Dika. Sekarang, selama minggu ini, kamu harus membuat si pemulung itu merasa tidak diterima. Buat dia ragu, buat dia takut, dan cari informasi tentang masa lalunya, sesuatu yang bisa kita gunakan untuk mendiskreditkannya jika perlu. Tapi dia tampaknya baik, Pak Reza, dan Pak Dika sangat yakin. Kepastian Dika bukanlah fakta, potong Reza kasar. Kamu tahu apa yang dipertaruhkan? Warisan keluarga, perusahaan, semuanya. Jika anak itu benar-benar Adit, maka dia adalah ahli waris sah bersama Dika. Segala sesuatu yang telah kita rencanakan, usahakan selama ini akan hancur. Lakukan tugasmu, atau kau akan menemukan dirimu tanpa pekerjaan dan referensi. Bulastri menggigil. Saya mengerti. Dan ingat, lanjut Reza, suaranya lebih rendah, lebih berbahaya. Kebakaran di panti dulu itu adalah kecelakaan. Tapi ada hal-hal yang lebih baik tetap menjadi kecelakaan. Jangan biarkan ingatan siapapun menjadi terlalu jernih. Pesan itu jelas. Bulastri menutup telepon. Tangannya gemetar. Ia terlibat lebih dalam dari yang ia kira. Dan sekarang tidak ada jalan mundur. Keesokan paginya, ketika Adit turun untuk sarapan, ia menemukan mejanya sudah diatur, tetapi terpisah dari meja Dika. Hanya ada satu piring berisi roti kering dan segelas susu. Di meja utama, Dika sedang makan telur dan sosis, terlihat sedang membaca laporan di tablet. Selamat pagi, Adit. Sapa Dika dengan hangat. Aku sudah sarapan lebih awal karena ada konferensi. Silakan makan. Bulastri muncul dari dapur. Sarapan untuk tamu sudah disiapkan di sana, Pak, katanya dengan sopan namun dingin. Adit merasa seperti tamu yang tidak diinginkan. Ia duduk di mejanya yang terpisah, memandang roti kering. Perbedaannya begitu jelas. Mungkin ini adalah caranya dunia mengingatkan, kau tidak termasuk di sini. Keraguan yang sempat mereda tadi malam, kembali menguat seperti pasang naik. Ia memandang Dika, yang terlihat sibuk dan jauh. Mungkin, pikir Adit dengan getir, setelah emosi kemarin mereda, Dika pun mulai menyadari ketidakcocokan mereka. Mungkin tes DNA hanyalah formalitas sebelum ia diantar keluar lewat pintu depan. Persis seperti saat ia masuk. Penolakan tidak selalu diucapkan dengan keras.
Terkadang, ia disampaikan melalui meja yang terpisah, tatapan yang dihindari, dan kehangatan yang tiba-tiba menghilang. Dan bagi jiwa yang telah lama terluka seperti Adit, bahasa penolakan yang halus itu justru paling mudah ia pahami, dan paling menyakitkan untuk diterima. Sarapan dalam keheningan yang canggung itu meninggalkan rasa pahit di mulut Adit, lebih pahit daripada roti kering yang ia kunyah tanpa selera. Perbedaan perlakuan yang begitu jelas antara mejanya yang terasing dan Dika yang sibuk di meja utama bagaikan jurang pemisah yang nyata. Janji Dika semalam terasa seperti ilusi yang menguap diterangi cahaya pagi. Setelah Dika bergegas pergi dengan membawa dokumen dan memberikan senyuman singkat yang terasa terburu-buru, Adit terduduk di mejanya, merasa tersesat di tengah kemewahan yang asing. Rencana tes DNA yang disebut-sebut semalam tak lagi disebutkan. Bu Lastri muncul lagi, kali ini dengan ember dan pel. "Maaf, saya harus membersihkan area ini," katanya tanpa memandang Adit. "Mungkin lebih baik Tuan Adit menunggu di ruang keluarga, atau di kamarnya," kata Tuan. Itu diucapkan dengan nada yang membuatnya terasa seperti ejekan. Adit mengangguk, lalu berjalan pelan ke ruang keluarga yang luas dan dingin. Ia duduk di tepi sofa besar, merasa dirinya terlalu kotor untuk bersandar. Matanya menatap lukisan abstrak di dinding, bentuk-bentuk dan warnanya tak bermakna baginya. Tiba-tiba, langkah kaki yang cepat dan ringan terdengar dari koridor. Lelaki berusia sekitar 30-an, dengan penampilan modis rambut tersisir rapi, kemeja polo bermerek, dan celana chino necis, memasuki ruangan. Wajahnya tampan, tapi ada sesuatu yang licik di sekitar matanya yang tajam. Ia adalah Reza, sepupu Dika. "Oh, halo," ucap Reza, berhenti dan memandang Adit dengan penilaian dari ujung kepala sampai ujung kaki. Senyumnya muncul, tapi tidak sampai ke mata. "Kamu pasti si penemuan baru Dika ya?" "Adit." "Bukan." Adit mengangguk, merasa semakin tidak nyaman di bawah tatapan itu. "Saya Reza, sepupu Dika." Seperti adik baginya, dan tangan kanannya di bisnis. Perkenalan Reza dengan nada yang sedikit sombong. Ia mendekat, tidak menjabat tangan, hanya berdiri memandangi Adit. "Dengar-dengar kamu mungkin adalah Aditya yang hilang itu? Luar biasa. Sungguh cerita yang menyentuh." Ada sarkasme halus dalam ucapannya yang membuat Adit merasa seperti tontonan. "Tapi kamu tahu," lanjut Reza, duduk di kursi tunggal di seberang Adit dengan santai, menyilangkan kaki. "Dika adalah orang yang sangat sentimental. Setelah ibu dan bapak kita meninggal, dia agak trauma kehilangan. Selalu mencari-cari sesuatu, atau seseorang, untuk mengisi kekosongan itu." Ia memandang Adit dengan tajam. Beberapa tahun yang lalu, dia hampir mengadopsi seorang anak dari panti karena anak itu matanya mirip dengan adiknya yang hilang. Tapi setelah tes DNA, ternyata bukan. Dika hancur. Cerita itu seperti pukulan di ulu hati Adit. Jadi, ini bukan pertama kalinya Dika punya sejarah menemukan pengganti adiknya, tapi dia menunjukkan foto dan tanda lahir. Bantah Adit lemah. "Ah, tanda lahir." Reza tertawa kecil. Dia selalu terobsesi dengan tanda lahir berbentuk kuncup bunga itu. Pernah suatu kali, dia membawa pulang seorang pemuda pemulung dari stasiun, karena pemuda itu punya tanda lahir serupa di lengannya. Ternyata cuma tahi lalat biasa. "Lihat." Reza menghela napas dramatis. Dika sangat ingin mempercayainya sehingga dia melihat apa yang ingin dia lihat. Keraguan yang tadi mengendap di hati Adit kini menggelembung menjadi bola besar kecemasan. Apa yang dikatakan Reza masuk akal. Semua kehangatan Dika semalam, semua cerita sedihnya. Mungkinkah itu hanya proyeksi dari seorang pria kesepian yang putus asa ingin memiliki keluarga? "Tapi, dia bilang kita akan tes DNA," ucap Adit, mencoba berpegang pada satu kepastian. "Dan dia pasti akan melakukannya," kata Reza cepat. "Tapi sampai hasilnya keluar, yang butuh waktu, dia akan memperlakukanmu seperti putra mahkota yang hilang. Memberimu kamar, pakaian, makanan. Itu caranya. Memberi harapan. Tapi begitu hasil tes negatif." Reza menggeleng penuh Fagnet simpati. "Aku sudah melihatnya berkali-kali. Dia akan menarik semua kebaikannya, pelan-pelan. Pindahkanmu ke kamar yang lebih kecil, lalu ke gudang,
Lalu, baik, kau paham. Reza berdiri, merapikan kerah bajunya. Aku tidak menyalahkanmu. Siapa yang tidak ingin keluar dari kehidupan jalanan? Tapi bersiaplah, teman. Jangan terlalu berharap. Dan, ia menurunkan suaranya. Hati-hati dengan Bu Lastri. Dia telah bersama keluarga ini sejak sebelum Dika lahir. Dia sangat protektif. Dan dia tidak percaya padamu. Setelah mengucapkan kata-kata peringatan itu, Reza pergi dengan langkah ringan, meninggalkan Adit dalam kekacauan pikiran. Sepanjang hari itu, Adit merasa seperti hantu yang mengambang di rumah megah itu. Ia menghindari Bu Lastri yang selalu meliriknya dengan curiga. Ia mencoba membantu dengan membereskan majalah di ruang baca, tapi Bu Lastri segera datang dan mengambil alih dengan kasar. Ini pekerjaan saya, Tuan Adit. Lebih baik Tuan istirahat. Saat makan siang, sekali lagi, mejanya terpisah. Makanannya sederhana, nasi, telur dadar, dan tempe. Sementara, di dapur, ia melihat Bu Lastri menyiapkan pasta dengan udang dan saus krim untuk Dika yang akan pulang siang. Pemisahan itu terasa disengaja. Sebuah pesan yang jelas, kau tidak setara. Ketika Dika pulang untuk makan siang, ia terlihat lelah dan sibuk. Ia menyapa Adit dengan hangat, tapi segera terlibat panggilan telepon bisnis yang panjang. Adit makan sendirian di pojok, mendengarkan sepenggal pembicaraan Dika tentang akuisisi dan kontrak. Dunia yang sama sekali asing. Maaf, Adit, kata Dika setelah menutup telepon. Hari ini sangat sibuk. Bagaimana harimu? Baik, jawab Adit singkat. Dengar, tentang tes DNA, lanjut Dika. Ternyata ada sedikit kendala teknis di klinik yang aku maksud. Tapi jangan khawatir, aku sedang mengatur yang lain. Mungkin butuh beberapa hari. Kendala teknis. Kalimat itu terasa seperti konfirmasi dari peringatan Reza. Apakah ini awal dari penarikan pelan-pelan? Tidak apa-apa, kata Adit, menunduk. Aku janji, kita akan melakukannya secepat mungkin, kata Dika, meletakkan tangan di pundak Adit. Sentuhannya masih hangat, tapi bagi Adit, rasanya sudah berbeda. Terkontaminasi oleh keraguan. Sorenya, saat Dika kembali ke kantor, Adit memutuskan untuk keluar. Ia perlu udara. Ia perlu mengingat siapa dirinya sebenarnya. Dengan diam-diam, ia menyelinap keluar dari gerbang sampah dan berjalan ke arah kolong jembatan. Ia perlu melihat tempat, rumahnya, yang sesungguhnya, untuk membumi kembali. Tapi saat ia tiba, suasana di sana muram. Beberapa penghuni lain memandangnya dengan aneh. Pakaiannya yang masih compang-camping tapi bersih, terlihat kontras. Hei, Slikir, panggil Bang Toro dari kejauhan, menyandang senjata baru, sebuah tongkat bisbol. Katanya lu udah tinggal di rumah majikan kaya? Ngapain balik lagi sini? Mau pamer? Saya hanya ingin melihat, jawab Adit. Lihat apa? Lihat kita yang masih sengsara. Bang Toro mendekat, wajahnya sinis. Atau mau ambil barang-barang lu yang sisa? Udah gua buang ke kali. Gak ada tempat buat pengkhianat. Pengkhianat? Lu pindah sisi, Slikir. Tinggalin kita. Itu namanya pengkhianatan. Sekarang lu balik. Bawa apa? Duit dari majikan baru lu. Matanya berbinar serakah. Adit mundur. Saya tidak bawa uang. Yakin? Bang Toro mengangkat tongkatnya. Coba kita cek. Tepat saat itu, sebuah SUV hitam berhenti di pinggir jalan di atas jembatan. Dika turun dengan cepat, wajahnya cemas. Ia telah menyadari Adit tidak ada di rumah dan mencarinya. Adit, panggil Dika, menuruni tanggul dengan langkah cepat. Bang Toro dan anak buahnya langsung ciut melihat penampilan dan mobil Dika. Wah, majikannya dateng, gumam Bang Toro, lalu berbalik dan pergi. Dika menghampiri Adit, memeriksanya. Kau tidak apa-apa? Kenapa pergi ke sini? Aku khawatir. Saya hanya merasa lebih nyaman di sini, jawab Adit jujur, suaranya kecil. Perkataan itu menyakitkan hati Dika. Ia melihat sekeliling, kelembaban, bau tak sedap, bahaya yang mengintai.
Dan adiknya merasa lebih nyaman di sini daripada di rumah mewahnya. Adit, aku tahu sulit. Transisi ini besar. Tapi tolong, percayalah padaku. Apakah kakak pernah membawa pulang orang lain? Pemulung lain yang mirip adik kakak? Tanya Adit tiba-tiba, menatap langsung ke mata Dika. Dika terkejut. Siapa yang bilang itu? Apakah benar? Dika menghela napas. Pernah. Kali. Bertahun-tahun lalu. Aku menemukan seorang anak di stasiun. Dengan tanda lahir di lengan yang mengingatkanku padamu. Aku membawanya ke klinik. Dan dalam perjalanan, aku menyadari itu bukan tanda lahir yang sama. Dan wajahnya tidak mirip. Aku membawanya kembali dan memberinya uang. Itu adalah sebuah kesalahan yang timbul dari keputusasaan. Ia memegang bahu Adit. Tapi kau berbeda, Adit. Semuanya berbeda. Reaksi kau terhadap foto, terhadap gantungan kunci, itu nyata. Nama, Reza, tidak disebutkan. Tapi Dika bisa menebak sumber cerita itu. Marah mulai mendidih di dadanya. Pulanglah, Adit. Aku janji, besok pagi, kita akan pergi ke klinik lain. Langsung. Tidak ada penundaan. Mereka pulang. Malam itu, Dika memanggil Bu Lastri ke ruang kerjanya. Saya dengar ada cerita tentang pemulung lain yang saya bawa pulang. Katanya, suaranya dingin. Bu Lastri pucat. Saya tidak tahu, Pak. Mungkin dari sopir atau... Kamu dan Reza sebaiknya berhenti memainkan permainan. Potong Dika. Adit adalah saudara saya. Saya tahu itu di hati saya. Dan siapapun yang mencoba memisahkan kami akan berurusan dengan saya. Paham? Bu Lastri membungkuk dalam-dalam, gemetar. Paham, Pak. Tapi di balik ketakutan, ada keteguhan. Ia telah berjanji pada Reza dan pada almarhum majikan lamanya, ayah Dika dan Reza, untuk melindungi kepentingan keluarga. Dan bagi Bu Lastri, keluarga itu adalah Reza, darah daging yang sah, bukan seorang pemulung yang datang entah dari mana. Malam itu, Adit berbaring di ranjang mewahnya, lebih bingung dari sebelumnya. Dika tampak tulus. Tapi Reza juga terdengar meyakinkan. Bu Lastri jelas membencinya. Bayangan-bayangan di balik tirai rumah mewah ini tidak hanya diam. Mereka bergerak, berbisik, dan merencanakan. Dan Adit, yang hanya ingin tahu asal-usulnya, kini terjebak di tengah perebutan warisan dan rahasia keluarga yang bahkan tidak ia ketahui ada. Satu hal yang ia sadari, pertanyaan, bolehkah saya ambil sisa makanannya, telah membawanya ke dalam labirin yang jauh lebih berbahaya daripada jalanan yang ia kenal. Di sini, musuh tidak datang dengan tinju dan teriakan, tetapi dengan senyuman, bisikan, dan meja yang terpisah saat makan. Keesokan harinya, Dika menepati janjinya. Pagi-pagi sekali, sebelum Bu Lastri atau siapapun bangun, ia sudah membangunkan Adit. Ayo, kita pergi sekarang, bisik Dika, wajahnya tegas dan bertekad. Sebelum ada kendala teknis lainnya. Mereka berangkat dengan mobil pribadi Dika, melewati gerbang yang masih sepi. Adit duduk di samping Dika, tangan berkeringat menggenggam erat gantungan kunci mobil tua itu, yang kini selalu ia bawa sebagai jimat. Dika tidak membawa mereka ke klinik mewah, melainkan ke sebuah laboratorium forensik yang bekerja sama dengan kepolisian. Tempatnya sederhana, tidak mencolok. Di sini tidak ada yang bisa mengutak-atik hasilnya, gumam Dika saat mereka masuk. Prosedurnya cepat dan steril. Seorang petugas wanita berjas lab putih, mengambil sampel usap dari pipa dalam mulut mereka berdua. Hasil akan keluar dalam 3-5 hari kerja, katanya dengan profesional. Dalam perjalanan pulang, Dika memecah keheningan. Aku tahu kau mendengar banyak hal. Dari Reza, dari Bu Lastri. Mereka punya kepentingan sendiri. Reza, dia adalah sepupuku, putra dari paman dari pihak ayah. Setelah orang tua kita meninggal, dialah yang seharusnya menjadi keluarga terdekatku. Tapi hubungan kami rumit. Dia bekerja di perusahaanku, dan dia memiliki ekspektasi tertentu tentang warisan. Warisan? Tanya Adit, bingung. Orang tua kita meninggalkan sedikit harta. Tapi yang lebih penting, ada asuransi jiwa dan sebuah usaha kecil yang kemudian aku kembangkan menjadi apa yang ada sekarang.
Secara hukum, jika kau benar-benar Adit yang hilang, maka kau adalah ahli waris sah, setara denganku. Adit tercengang. Ia tidak pernah memikirkan uang atau harta dalam semua ini. Baginya, memiliki keluarga adalah hadiah yang cukup besar. Reza khawatir posisinya akan tergeser. Dan Bulastri, dia telah bekerja untuk keluarga sejak ayahku masih muda. Dia sangat loyal pada garis keturunan asli. Baginya, kau adalah pendatang yang mengancam tatanan. Penjelasan itu memberikan konteks, tapi tidak sepenuhnya menghilangkan keraguan Adit. Yang ia butuhkan adalah kepastian putih hitam. Hari-hari menunggu itu adalah ujian kesabaran. Dika berusaha membuat Adit merasa di rumah. Ia membelikan Adit pakaian baru yang sederhana dan nyaman, mengajaknya makan di meja yang sama, dan bahkan mulai mengajarinya menggunakan komputer. Tapi bayangan Reza dan Bulastri selalu ada. Reza sering, kebetulan, mampir. Selalu dengan komentar yang menyelipkan keraguan. Wah, Dika benar-benar memanjakannya ya? Mudah-mudahan hasil tes nanti tidak mengecewakan. Atau, kamu beruntung, bisa merasakan kehidupan mewah meski hanya sementara. Bulastri, meski tidak lagi berani terang-terangan, menunjukkan ketidaksetujuannya melalui pelayanan yang minimalis dan dingin. Makanan yang disajikan untuk Adit selalu yang paling sederhana, sementara untuk Dika selalu istimewa. Adit menghabiskan banyak waktu sendirian di perpustakaan kecil di rumah itu. Ia menemukan buku-buku lama tentang keluarga, buku silsilah, album foto yang lebih lengkap. Ia mempelajari wajah orang tuanya yang tidak pernah ia ingat. Seorang wanita dengan senyum lembut dan seorang pria dengan wajah tegas mirip Dika. Perlahan-lahan, ia mulai ingin ini benar. Ia mulai berharap. Pada hari keempat, telepon Dika berdering saat mereka sedang sarapan bersama. Dika melihat nomornya, lalu menjawab dengan suara tegang. Ya, saya di sini. Baik, kami akan segera datang. Ia menutup telepon, wajahnya pucat. Hasilnya sudah keluar? Tanya Adit, jantungnya berdebar kencang. Dika mengangguk. Mereka meminta kita datang untuk mengambil hasilnya secara langsung. Perjalanan ke laboratorium kali ini terasa seperti perjalanan menuju pengadilan. Mobil meluncur dalam keheningan berat. Adit menggigit bibirnya sampai sakit. Saat mereka tiba, petugas wanita yang sama menyambut mereka dan membawa mereka ke sebuah ruang konsultasi kecil. Di atas meja, terbaring sebuah amplop coklat tebal. Ini adalah laporan hasil analisis DNA komparatif antara Dika Setiawan dan Adit, kata petugas itu dengan suara netral. Kami menganalisis 16 lokus genetik. Hasilnya cukup jelas. Dia berdiri. Saya akan tinggalkan Anda berdua sebentar. Silakan dibaca. Setelah petugas pergi, keheningan di ruangan itu menjadi mencekam. Dika dan Adit saling memandang. Tak satu pun berani menyentuh amplop itu. Aku tidak bisa, bisik Adit, tangannya gemetar. Dika menarik napas dalam, lalu meraih amplop itu. Dengan tangan yang sedikit goyah, ia merobek ujungnya dan mengeluarkan selembar kertas dengan grafik dan tabel yang penuh angka. Matanya langsung meluncur ke bagian bawah halaman, di mana kesimpulan tertulis. Kepalanya terangkat perlahan. Matanya, yang telah memandangi kertas itu dengan intensitas luar biasa, kini beralih ke Adit. Di mata Dika, ada banjir emosi yang begitu besar sehingga tidak bisa diberi nama. Lega, syukur, kegembiraan, kesedihan, semuanya sekaligus. Dengan suara yang serak, bergetar, hampir tak terdengar, Dika membacakan. Kesimpulan, berdasarkan analisis 16 lokus STR, probabilitas hubungan saudara kandung antara Dika Setiawan, sampel A, dan Adit, sampel B, adalah 99,98%. Hasil ini mendukung kesimpulan bahwa mereka adalah saudara kandung. Kata-kata itu menggantung di udara. Adit memandang Dika, matanya membesar. Otaknya berusaha mencerna angka-angka dan kata-kata itu. 99,98%. Saudara kandung. Kakak? Gumamnya. Suaranya penuh dengan harapan dan ketakutan yang tak terkatakan. Itu adalah kata yang memecah bendungan. Air mata meleleh di pipi Dika, tapi kali ini, ia tersenyum. Senyum lebar, bebas, penuh kelegaan yang telah menunggu 15 tahun untuk dilepaskan.
Iya, Adit, jawab Dika. Suaranya pecah oleh tangis dan tawa. Iya, kamu benar-benar adikku. Kamu adalah Aditya. Kamu pulang. Dia berdiri dan merengkuh Adit dalam pelukan erat. Dan kali ini, tidak ada keraguan dalam pelukan Adit. Ia meremas punggung Dika dengan sekuat tenaga, menempelkan wajahnya di bahu kakaknya, dan menangis. Tangisan itu adalah pelepasan dari semua tahun kebingungan, kesepian, dan rasa tidak memiliki. Tangisan seorang anak yang akhirnya menemukan tempat ia berasal. Mereka duduk seperti itu untuk waktu yang lama, di ruang konsultasi steril laboratorium forensik, menangis dan tertawa, mengucapkan kata-kata yang tak terbentuk, hanya nama panggilan masa kecil yang terlupakan. Kak, Adit, Kak Dika. Petugas wanita mengetuk pintu dan masuk dengan senyum kecil di wajahnya. Ia telah melihat banyak reuni, tapi yang ini tampak khusus. Selamat, katanya lembut. Apakah Anda membutuhkan salinan lain? Saya butuh selusin, kata Dika sambil tertawa terbahak-bahak, masih memeluk Adit erat-erat. Aku akan tempelkan di mana-mana. Pulang ke rumah, suasana telah berubah total. Dika berjalan dengan langkah ringan, bahu yang biasanya tegang kini terlihat lebih rendah. Adit, meski matanya masih merah, memancarkan cahaya baru, cahaya kepemilikan, identitas. Saat mereka masuk, Bu Lastri sedang menyapu teras. Dika langsung mendekatinya, dengan Adit di sisinya. Bu Lastri, kata Dika, suaranya tegas dan jelas. Hasil tes DNA sudah keluar. Dengan kepastian 99,98%, Adit adalah saudara kandung saya, Aditya Setiawan yang hilang. Mulai hari ini, dia adalah tuan di rumah ini, setara dengan saya. Semua perintahnya adalah perintah saya. Perlakukan dia dengan hormat yang sama. Bu Lastri membeku. Sapu nyaris terjatuh dari tangannya. Wajahnya pucat. Matanya melotak melihat laporan yang diacungkan Dika. Bibirnya bergetar, tapi tak ada suara keluar. Ia hanya bisa membungkuk dalam-dalam, sangat dalam. Dan tolong sampaikan pada Reza, tambah Dika, suaranya lebih dingin, bahwa besok di kantor, kita perlu membicarakan restrukturisasi peran dan hak waris. Dia sudah menunggu kepastian ini, kan? Bu Lastri mengangguk cepat, lalu berbalik dan nyaris berlari ke dalam rumah. Dika memandang Adit. Sekarang, ayo kita rayakan. Makan siang spesial. Apa yang kau inginkan? Adit berpikir sejenak, lalu tersenyum. Steak, tapi yang hangat. Dan kita makan bersama di meja yang sama. Steak yang hangat, ulang Dika, matanya berkaca-kaca lagi. Tentu saja. Makan siang itu adalah makan pertama mereka sebagai saudara yang sah. Duduk berseberangan di meja makan besar, mereka bercakap-cakap tentang hal-hal kecil. Tentang cuaca, tentang buku yang Adit baca, tentang rencana Dika untuk mengajarinya mengemudi. Topik-topik sederhana, namun penuh makna karena kini mereka adalah keluarga. Namun, di balik pintu dapur, Bu Lastri dengan wajah pucat mengirim pesan singkat. Hasil positif 99,98%. Dika sudah umumkan. Dia akan konfrontasi Reza besok. Balasan datang hampir seketika. Sial. Jadi ini benar. Jangan khawatir. Kita punya plan B, biarkan dia menikmati kemenangannya hari ini. Besok adalah hari yang baru. Bu Lastri melihat ke arah ruang makan, di mana tawa Dika dan Adit sesekali terdengar. Hatinya merasa sakit. Ia telah melayani keluarga ini selama puluhan tahun. Ia mencintai Dika seperti anaknya sendiri. Tapi ia juga memiliki hutang kesetiaan dan mungkin ketakutan pada Reza, dan pada rahasia masa lalu yang lebih gelap. Malam itu, Adit berdiri di balkon kamarnya, memandangi bulan. Gantungan kunci mobil tua itu ia genggam erat. Ia bukan lagi Adit si pemulung yatim piatu. Ia adalah Aditya Setiawan, adik dari Dika Setiawan. Ia memiliki nama keluarga. Ia memiliki sejarah. Ia memiliki seorang kakak yang mencintainya dan telah mencarinya selama 15 tahun. Namun, di balik kepastian yang membahagiakan ini, naluri survivor lamanya masih berdetak. Ia melihat ekspresi Bu Lastri tadi siang. Ia mendengar nada suara Dika saat menyebut nama Reza.
Pertempuran mungkin telah dimenangkan hari ini dengan selembar kertas hasil lab, tetapi perang untuk tempatnya dalam keluarga ini, untuk keamanannya, untuk kebenaran tentang masa lalu mereka, tampaknya baru saja dimulai. Tapi untuk malam ini, ia memilih untuk berbahagia. Ia memilih untuk percaya pada angka 99,98%. Ia memilih untuk percaya pada senyum dan pelukan kakaknya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidur dengan mengetahui dengan pasti siapa dirinya. Dan itu adalah perasaan yang tak ternilai, lebih berharga daripada semua kemewahan di rumah ini. Matahari pagi menyinari ruang makan dengan lembut, menyoroti dua sosok di meja besar yang kini tidak lagi terpisah. Adit dan Dika duduk berdampingan, menikmati sarapan sederhana namun hangat, roti panggang, telur mata sapi, dan buah-buahan segar. Suasana berbeda dari hari-hari sebelumnya. Ada kehangatan yang alami, sebuah ritme yang perlahan terbentuk antara dua saudara yang sedang mengenal kembali satu sama lain. Jadi, rencananya hari ini, kita akan ke notaris, kata Dika sambil mengoleskan selai di rotinya. Untuk mengurus dokumen-dokumenmu, akta kelahiran ulang, KTP, dan untuk memasukkan namamu secara resmi dalam surat-surat warisan. Kata warisan masih membuat Adit sedikit tidak nyaman. Kakak, saya tidak butuh harta. Saya hanya butuh. Ia ragu, mencari kata. Rumah? Tebak Dika, tersenyum mengerti. Keluarga? Itu sudah pasti milikmu. Tapi warisan bukan hanya soal uang, Adit. Itu soal pengakuan hukum. Soal hakmu atas nama orang tua kita. Itu penting. Adit mengangguk, meski belum sepenuhnya paham. Pikirannya melayang ke rencana lain. Setelah itu, bisakah kita pergi ke suatu tempat? Bukan notaris atau kantor. Tentu. Mau kemana? Saya ingin ke tempat panti asuhan dulu. Yang terbakar itu. Udara di ruangan seakan berubah. Dika meletakkan sendoknya. Wajahnya serius. Mengapa? Saya perlu melihatnya. Mungkin untuk menutup sesuatu, atau membuka sesuatu di ingatan saya. Adit tidak yakin mengapa, tapi dorongan itu kuat. Seolah-olah dengan melihat tempat itu, ia bisa benar-benar mengubur sisa-sisa masa lalunya yang gelap dan melangkah sepenuhnya ke kehidupan baru. Dika memandangnya lama, lalu mengangguk perlahan. Baik, kita akan pergi ke sana setelah dari notaris. Proses di kantor notaris berjalan lancar namun penuh dengan formalitas yang membosankan bagi Adit. Ia harus menandatangani banyak dokumen, jari telunjuknya dicap tinta, dan fotonya diambil untuk dokumen resmi. Setiap kali ia menulis, Aditya Setiawan, hatinya berdebar campur bangga. Itu adalah namanya. Nama yang diberikan orang tuanya. Keluar dari kantor notaris yang dingin, mereka menuju ke sebuah daerah di pinggiran kota yang sudah banyak berubah. Dika menyetir dengan hati-hati, wajahnya tegang. Daerah ini dulu sepi, gumam Dika. Sekarang sudah penuh dengan ruko dan perumahan. Mereka berhenti di depan sebuah lahan kosong yang dikelilingi pagar besi. Di tengah-tengahnya, ada sebuah bangunan kecil yang rusak. Tampaknya bekas kapel atau aula, yang masih berdiri sebagian. Sisanya adalah tanah lapang ditumbuhi rumput liar dan semak belukar. Sebuah papan kayu usang bertuliskan, dilarang masuk, tergantung miring di pagar. Ini dia, kata Dika, suaranya lirih. Lokasi panti asuhan Bintang Kejora. Mereka keluar mobil dan mendekati pagar. Adit memandang lahan kosong itu. Ia berharap ada gelombang ingatan yang datang, sebuah kilas balik dramatis. Tapi tidak ada. Hanya perasaan hampa, sedih, dan angin sepau-sepau yang berhembus melalui rerumputan. Tidak ada yang dibangun kembali di sini, tanya Adit. Konflik kepemilikan tanah, jawab Dika. Setelah kebakaran, banyak pihak mengklaim. Akhirnya terbengkalai. Ia berdiri di samping Adit. Aku membeli lahan ini 5 tahun yang lalu. Adit terkejut. Kenapa? Agar tidak ada yang bisa mengubahnya. Agar aku selalu ingat di mana aku kehilanganmu. Dika menarik napas. Dan agar suatu hari nanti, jika kau kembali, kita bisa memutuskan bersama apa yang akan kita lakukan dengan tempat ini.
Mereka berdiri dalam keheningan beberapa saat. Lalu, dari balik semak di sudut lahan, muncul seorang lelaki tua renta, berjalan tertatih dengan tongkat. Wajahnya keriput, matanya sipit. "Dika, itu kamu, nak?" Suara lelaki itu parau. Dika menoleh, matanya membesar. "Pak Joko, penjaga panti dulu." "Saya sendiri," kata lelaki itu mendekat. Matanya beralih ke Adit, dan ia terkesiap. Dan ini? Bukan mungkin." Adit kecil. Rasa kaget melanda Adit. Orang asing ini mengenalinya? "Ya, Pak. Ini adik saya, Adit. Kami baru menemukannya kembali," kata Dika, suaranya gemetar. Pak Joko mendekat. Matanya berbinar dengan air mata. "Oh, Tuhan, kau hidup." Aku selalu bertanya-tanya. Tangannya yang keriput menggapai wajah Adit. "Kau mirip sekali dengan ibumu saat masih kecil." "Pak Joko," tanya Dika, "apa Anda ingat sesuatu tentang malam itu? Tentang bagaimana Adit bisa hilang?" Wajah tua itu berkerut, seolah menghadapi kenangan menyakitkan. "Kekacauan. Banyak orang. Aku berusaha mengevakuasi anak-anak dari asrama barat. Aku melihat seorang pria, tidak terlalu tua, mungkin 30 tahunan, membawa seorang anak kecil yang menangis, berlari ke arah jalan raya. Aku pikir itu relawan, jadi aku tidak mengejar. Tapi kemudian, setelah hitungan anak itu hilang." "Apakah Anda ingat wajah pria itu?" desis Adit, jantungnya berdegup kencang. Pak Joko menggeleng pelan. "Sudah terlalu lama. Tapi, ada satu hal. Pria itu memakai jaket bertuliskan sesuatu, seperti logo perusahaan angkutan. Surya Jaya, mungkin? Atau Jaya Sentosa? Aku tidak yakin." Informasi itu sekaligus berharga dan samar. Tapi itu adalah petunjuk pertama tentang tangan yang membawanya pergi. "Terima kasih, Pak Joko," kata Dika, berjabat tangan dengan laki tua itu. "Jagalah dia, Dika. Kau adalah kakak yang baik dulu, dan sekarang kau telah menemukannya kembali. Itu adalah keajaiban." Setelah berbincang sebentar, dan Dika memberikan sejumlah uang sebagai bantuan untuk Pak Joko, mereka pun pergi. Dalam perjalanan pulang, Adit termenung. "Apakah kita akan mencari pria itu? Pria yang membawa saya?" Dika menatap jalan di depan. "Apakah kau ingin mencarinya?" Adit berpikir sejenak. "Saya tidak tahu. Mungkin dia sudah meninggal. Atau mungkin dia adalah orang jahat. Atau mungkin dia berniat menyelamatkan saya tapi kemudian terjadi sesuatu. Jika kita mencarinya, apakah itu akan membawa lebih banyak masalah? Lebih banyak rahasia gelap?" Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di antara mereka. "Keputusan itu ada di tanganmu, Adit," kata Dika akhirnya. "Untuk saat ini, yang terpenting adalah kau ada di sini, dan kau aman. Sisanya, kita hadapi bersama, selangkah demi selangkah." Malam itu, di rumah, Dika mengajak Adit ke ruang kerjanya. Dari laci, ia mengeluarkan sebuah kotak kayu yang lebih besar dari yang sebelumnya. "Ini adalah milikmu juga," kata Dika, membuka kotak. Di dalamnya ada barang-barang pribadi orang tua mereka, jam tangan ayah, kalung sederhana ibu, surat-surat cinta mereka, dan beberapa sertifikat. Juga ada sebuah buku tabungan kecil dengan nama Aditya Setiawan, yang dibuka saat ia lahir. Saldo terakhirnya tidak banyak, tapi itu adalah bukti bahwa sejak lahir, ia telah diharapkan dan direncanakan. "Kita akan membuka rekening baru untukmu besok," kata Dika. "Dan, ada satu hal lagi." Ia mengambil sebuah kunci dari kotak itu. Ini adalah kunci dari sebuah apartemen kecil di dekat kampus. Ayah dan ibu membelinya sebagai investasi untuk pendidikan anak-anak mereka. "Selama ini, aku menyewanya. Sekarang, itu milikmu juga. Kau bisa memilih, tetap tinggal di sini, atau punya tempatmu sendiri saat kau merasa siap." Kesempatan itu luar biasa. Kebebasan, pilihan, hal-hal yang tidak pernah dimiliki Adit. "Untuk saat ini, saya ingin tinggal di sini," jawab Adit. "Dengan kakak." Dika tersenyum.
Matanya berkaca-kaca lagi. Aku juga ingin begitu. Beberapa hari kemudian, konfrontasi dengan Reza akhirnya terjadi di kantor Dika. Hasilnya adalah Reza mengundurkan diri dari posisi direktur dengan paket pesangon yang cukup besar, namun dengan perjanjian kerahasiaan yang ketat. Bisnis tetap berjalan, dan Dika memegang kendali penuh. Bu Lastri, setelah melihat bukti yang tak terbantahkan dan mungkin setelah ancaman halus dari Dika, akhirnya menerima keadaan. Perlakuannya pada Adit berubah total, kini penuh hormat, bahkan mungkin sedikit rasa bersalah. Adit tidak langsung berubah menjadi pangeran yang mewah. Ia menolak mobil mewah yang Dika tawarkan. Ia memilih untuk belajar mengemudi dengan mobil sedan sederhana. Ia mendaftar di program kesetaraan paket C untuk mendapatkan ijazah SMA, dengan rencana melanjutkan ke perguruan tinggi. Ia juga, atas inisiatifnya sendiri, menyisihkan sebagian uang tunjangan bulanannya untuk disumbangkan ke yayasan yang menangani anak jalanan. Suatu sore, Adit duduk di teras belakang, ditemani Dika. Mereka memandangi taman yang mulai bermekaran. "Kak," ucap Adit tiba-tiba. "Pertanyaan saya waktu itu, bolehkah saya ambil sisa makanannya?" Dika menoleh padanya, tersenyum. Pertanyaan yang mengubah segalanya. "Menurut kakak, kenapa pada saat itu kakak tidak langsung menjawab? Kenapa malah memeluk saya?" Dika memandang ke kejauhan, seakan mengingat momen itu. "Karena saat kau menengadah, dengan wajahmu yang lapar dan penuh harap, aku tidak melihat seorang pemulung. Aku melihat adikku yang berusia 5 tahun, yang selalu memandangku dengan mata penuh percaya saat meminta izin untuk mengambil kue tambahan. Itu adalah tatapan yang sama. Dan hatiku langsung tahu. Akal sehatku mungkin ragu, tapi hatiku sudah pasti." Adit tersenyum, rasa hangat menyebar di dadanya. "Saya bersyukur hari itu gerbang sampahnya terbuka. Dan aku bersyukur kau berani masuk," sahut Dika. "Kau adalah keberanian terbesar dalam hidupku, Adit." Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman, ditemani kicau burung dan gemerisik daun. Perjalanan mereka belum sepenuhnya selesai. Masih ada misteri pria berjaket logo angkutan, masih ada proses penyembuhan luka lama, masih ada adaptasi Adit di dunia baru. Tapi mereka tidak lagi sendirian. Kisah, sisa nasib di gerbang jingga, berakhir di sini, bukan dengan semua pertanyaan terjawab, tetapi dengan sebuah awal yang penuh harapan. Adit dan Dika memulai babak baru sebagai keluarga, membangun kembali ikatan yang sempat putus, dan belajar mencintai satu sama lain bukan sebagai kenangan masa lalu, tetapi sebagai kenyataan hari ini. Mereka mungkin tidak akan pernah tahu seluruh kebenaran tentang malam kebakaran itu. Mungkin petualangan mencari asal-usul Adit akan berlanjut di masa depan. Tetapi untuk sekarang, yang terpenting adalah mereka telah menemukan satu sama lain. Dan terkadang, dalam hidup yang penuh dengan sisa-sisa masa lalu, yang kita butuhkan hanyalah seseorang yang berani memeluk kita erat-erat dan berkata, "Selamat datang di rumah." Di kolong jembatan, Bang Toro dan kawan-kawannya kadang masih bertanya-tanya tentang Slikir yang hilang. Tapi di sebuah rumah dengan gerbang hitam nomor 8, Aditya Setiawan tidak lagi mengambil sisa makanan. Dia duduk di meja yang sama dengan kakaknya, menikmati makanan yang disiapkan dengan penuh cinta, dan merencanakan masa depannya. Sebuah masa depan yang tidak lagi terbatas pada karung dan sampah, tetapi seluas impian yang berani ia genggam. Dan itu adalah akhir yang indah untuk sebuah awal yang sederhana, dimulai dari sebuah pertanyaan penuh kerendahan hati di tepi tempat sampah. "Bolehkah saya ambil sisa makanannya?"